Sejak Luo Zheng memasuki kuil Yuxing, dia tidak memperhatikan apapun di sini. Satu-satunya alasan dia tinggal di sini adalah untuk menunggu Su Lingyun. Mengenai hubungan antara Su Lingyun dan Luo Zheng, jaringan intelijen Surui sudah menyelidiki itu. Pada saat itu, Su Lingyun adalah seorang guru Luo Zheng di Xiao Yufeng. Apa yang membuat Surui agak tidak masuk akal adalah bahwa itu hanya hubungan tutor. Apakah perlu bagi Luo Zheng untuk begitu peduli dengan Su Lingyun? Namun, Surui tidak perlu memikirkan ini, ia hanya perlu tahu bahwa Luo Zheng sangat peduli dengan Su Lingyun. Luo Zheng berkata kepada para tamu, tetapi berkata kepada Surui, "Tiga Kaisar, waktu sudah lama, mengapa saya belum melihat Putri Langit? Mungkinkah Tiga Kaisar berniat menggodaku sejak awal?" Meyakinkan, Putri yang mulia akan segera tiba. Wajah Surui kembali tersenyum, dia tampaknya memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk meninggalkan Luo Zheng. Di istana Xiaoming, lampu panjang bersinar lembut. Istana Changming, yang sangat semarak di masa lalu, terasa dingin dan jernih selama masa ini. Kecuali wanita istana yang diperlukan, orang berisik lainnya tidak boleh berada di dekat istana Xiaoming. Rasa menjadi tahanan rumah tidak baik. Dalam beberapa hari terakhir, Su Lingyun sudah bosan dan bahkan berkonsultasi dengan seorang wanita yang lebih tua untuk mempelajari keterampilan bordir su. Jari-jari cekatan menjilat jarum perak dan menarik garis-garis berwarna-warni di sisi satin salju. Dengan bakat Su Lingyun, tidak terlalu mudah untuk belajar bordir su. Pola bunga dan bunga pada satin salju perlahan digambarkan, polanya rapi, bulat, dan warnanya tebal. Tingkatnya sudah menghancurkan beberapa jalan wanita istana yang pandai bordir su. Dia sedang menatap pola di salju satin, dan ada sedikit depresi di hatinya. Sangat mengerikan untuk bosan. Haruskah seluruh rasio puncak selesai? Saya tidak tahu prestasi apa yang Luoki telah capai saat ini. 100 teratas? Prestasi ini Su Lingyun telah sangat puas, pikirkan ini. Mata pintar Su Lingyun telah menjadi bulan sabit. Jika Luo Zheng memasuki 100 teratas, cukup untuk membuat peringkat Gunung Xiao Yufeng meningkat sedikit. Mampu menyingkirkan begitu banyak murid, ia tampaknya memiliki bakat untuk mengetahui meta. Sebenarnya tinggal di Xiao Yufeng sebagai mentor jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Jika dia tidak meninggalkan Xiao Yufeng pada awalnya, perjuangan politik di istana mungkin tidak melibatkan kepalanya. Tapi dia tidak bisa duduk diam, pangeran adalah kakaknya. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia kembali ke istana pembakaran, dia tidak bisa mengubah situasi secara keseluruhan. Istana Pangeran Edward telah disegel. Meskipun tiga kaisar secara nominal mengatakan bahwa mereka harus melindungi keselamatan pangeran, mereka sebenarnya berada di bawah tahanan rumah, dan Su Lingyun adalah saudara perempuan pangeran. Putri yang disukai Su Qian juga menikmati perlakuan yang sama. Bosan. Senang pergi ke King Gunzong. Dia melihat sekilas itu, dan satin salju secara akurat digantungkan pada gantungan. Ternyata bahwa satin salju ini sudah menjadi jubah putih yang hampir selesai, tetapi dia tidak tahu mengapa dia ditenun. Berjalan tanpa alas kaki di tanah yang halus, ada udara yang membara, tidak ada yang ventilasi, Su Lingyun tidak bisa menahannya. Mungkin setelah beberapa saat, dia akan memegang pedang pendek merah dan Inggris berkaki 3, dengan istana. Para Kasim tua itu membunuh salah satu dari kalian dan membunuhku. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kuil. Putri Langit, 3 Kaisar, tolong. Bulu mata panjang Su Lingyun hancur. Pada saat ini, pria Surui mencariku? Ada apa? Bukankah saya ingin membersihkan saya sekarang? Su Lingyun menunjukkan cibiran di wajahnya. Menurut kebenaran, seharusnya tidak. Perjuangan antara Surui dan Suksing belum berakhir. Surui memiliki sumber daya yang kuat dan mendukung banyak orang, tetapi di belakang Suksing adalah sekelompok Kasim tua. Kasim tua jarang keluar, tetapi mereka memang sekelompok orang tua yang tidak bisa diabaikan. Sebelum kedua orang itu memenangkan pertandingan, mereka dan saudara-saudara mereka harus aman. Tetapi selama ini, apa yang Anda lakukan di masa lalu? Saya tidak berpikir untuk menulis ulang kakak perempuan itu. Keluarga-keluarga kerajaan sangat acuh tak acuh, begitu pergulatan terjadi, seringkali kau mati dan hidup,
hubungan darah ini tidak bisa berubah sama sekali. Dengan segala macam keraguan, Suling mengenakan jubah gelap dan berjalan keluar dari istana Xiaoming. Sudah lama sejak dia menghitungnya, dan dia belum melangkah keluar dari istana Xiaoming. Pada saat ini, Suling Yun merasa dibebaskan dari penjara. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Sangat sedih. Putri di langit akan beralih ke bidang ini. Itu benar-benar buruk. Berjalan di jalan istana yang terlipat, ia juga melepaskan dadanya untuk menghirup udara bebas, dan tahanan rumah benar-benar menyiksa orang. Dalam waktu singkat, Suling Yun akhirnya tiba di Yuxing Hall. Suling Yun, yang melihat cahaya nyala api, tidak merasa terkejut. Lagu-lagu malam surui terus-menerus menyerap kekuatan eksternal dan meningkatkan tumpukannya. 7 Kaisar, Suksing, acuh tak acuh. Selain dari kontak dengan beberapa dari 7 orang besar, mereka jarang menjaga sungai dan danau ini. Strategi 2 orang berbeda, dan mereka tidak bisa mengatakan siapa yang kuat atau siapa yang lemah. Semuanya harus menunggu hasil akhir sebelum mereka dapat dibedakan. Setelah memasuki aula Yuxing, Suling mencari orang surui. Dia ditahan di rumah begitu lama. Dia secara alami ingin menggali dia, tahu bahwa dia bukan lawan, tetapi sebagai seorang wanita kecil, menggerakkan mulutnya adalah tamparan di wajah. Hal-hal. Tetapi ketika mencari di kerumunan, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu sangat akrab. Ketika matanya menyapu wajah pria itu, sepasang pertunjukan tiba-tiba menjadi besar. Luo Zeng? Bagaimana dia datang? Punya 3 kaisar? Pikiran tak menyenangkan muncul dari hati Suling Yun. Sebenarnya, dalam pandangan Suling Yun, apakah Luo Zeng dapat mengandalkan 3 kaisar tidak dapat mengubah apapun. 3 kaisar dikelilingi oleh bakat. Bahkan orang biasa memiliki banyak foto para dewa. Kurang dari penggunaan kembali 3 kaisar. Hanya saja Suling Yun sangat tidak nyaman, dia merasa dikhianati. Suling Yun ingat apa yang dia katakan dengan Luo Zeng. Dia sangat mempercayainya, dan bahkan berharap Luo Zeng menciptakan beberapa keajaiban yang bisa tumbuh di masa depan. 1 orang membantunya untuk membalikan seluruh dis. Sekarang pikirkanlah, sepertinya saya masih kekanak-kanakan, dan ini sudah berusia 1 dekade, ini bukan gadis kecil, jadi sangat mudah untuk mempercayai seorang pria kecil. Mungkin sudah dalam tahanan rumah untuk waktu yang lama, Suling menjadi sedikit sentimental, dan juga senang dan marah. Melihat Luo Zeng berdiri di sebelah Surui, dia merasa diperlakukan salah. Tampaknya seorang elit yang telah saya kembangkan akhirnya diserahkan kepada orang-orang. Perasaan ini tidak nyaman bagi siapapun. Meskipun Suling mengerti bahwa dia tidak akan rugi, dia tidak bisa berharap untuk Luo. Permintaan untuk membalik Qian Kun. Setutor Luo Zeng secara alami tidak tahu bahwa Suling dapat memunculkan begitu banyak ide dalam sekejap, hanya melihat Suling tanpa hambatan, matanya penuh sukacita. Bagi Luo Zeng, Suling bukan tutornya sendiri, sebaliknya, dia seperti kakak perempuan yang kerabat dekat. Ketika dia dalam kesulitan beberapa kali, dia bisa melarikan diri dengannya. Inilah sebabnya Luo Zeng kembali ke ibu kota. Alasan terburu-buru tanpa henti ke Burning Palace. Suling kasih sayang semacam ini, dia harus melapor. Mata Suling begitu indah sehingga tampak memadatkan lapisan es. Dia menanggapi dengan acuh tak acuh, apa 3 kaisar yang bergantung padanya, tidak masalah bagimu, kan? Masih mencari saya untuk dilakukan. Ingin memamerkan hubungan Anda dengan Surui? Apa kamu baik-baik saja? Luo Zeng melihat tanggapan Suling terhadap Flu yang begitu dingin, tiba-tiba membungkuk, tetapi tidak tahu harus berkata apa pada kalimat berikutnya. Suling Yun mencibir, oke, bagus sekali. Awalnya aku orang di istana pembakaran. Ketika aku tinggal di rumahku sendiri, apa yang salah? Mata Luo Zeng menunjukkan pandangan ragu-ragu. Dia memandang Suling dan sepertinya ingin menemukan jawaban dari wajahnya yang dingin. Tapi dia tidak mengerti mengapa, apa yang terjadi pada Suling Yun? Mengapa sikap menolak orang yang jauhnya ribuan mil berada di bawah tahanan rumah? Tapi, Luo Zeng tidak tahu harus berkata apa. Melihat bahwa Luo Zeng agak sempit,
Suling Yun agak aneh, tetapi dia berpikir bahwa Luo Zheng telah berinvestasi di Surui, jadi itu akan disalahpahami. Tapi aku dengar kamu dalam tahanan rumah. Aku datang hari ini dan ingin mengeluarkanmu, Luo Zheng tiba-tiba berkata dengan tatapan tegas. Luo Zheng tidak tahu apa canggung Suling Yun, tapi dia harus menerapkannya ketika dia memikirkan tujuannya. Bahkan jika Suling Yun tidak mau, dia tidak akan berubah dengan mudah. Ini adalah karakter Luo Zheng. Bawa aku keluar, Suling Yun berkata. Apakah kamu melakukannya dalam pandangan Suling Yun? Bahkan jika Luo Zheng mengandalkan Surui, tidak mungkin untuk digunakan kembali oleh Surui. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sekitar Surui, dan tidak ada kekurangan Luo Zheng. Kekuatan Luo Zheng bukan kemampuan ini. Tidak. Bagaimana kamu tahu? Luo Zheng menjawab. Pada saat ini, Surui tiba-tiba tersenyum dan berjalan. Luo Zheng Xiong, bawa Suling Yun, bukan tidak mungkin bukan? Suling Yun memiliki hati. Sepertinya saya salah. Perjuangan politik yang terjadi di antara keluarga kerajaan adalah untuk memperhatikan pembunuhan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Surui membiarkan dirinya begitu mudah. Tapi mengapa Surui mengatakan ini? Luo Zheng, adakah energi yang begitu besar bagi Surui untuk menyerah? Surui mengangguk dan berkata kepada Suling Yun, namun, ada syarat. Ketika saya mendengar kata-kata Surui, wajah Luo Zheng adalah wajah yang tenggelam. Ketika dia memikirkannya dengan jari-jari kakinya, dia tahu kondisi seperti apa yang orang ini akan buka. Luo Zheng bisa mengerti, tetapi Suling Yun tidak mengerti. Dia bertanya, kondisi apa kakak? Jika saudara Luo Zheng bersedia bergabung denganku, aku bisa membiarkanmu meninggalkan istana Xiaoming, kata Surui. Apa? Wajah Suling Yun menunjukkan ledakan kesuraman. Luo Zheng tidak bergantung pada Surui, dan Surui sebenarnya mengambil kebebasannya sendiri, dengan imbalan bergabungnya Luo Zheng. Apa yang sedang terjadi? Suling Yun benar-benar bingung. Dia pingsan oleh pikirannya yang rumit. Tentu saja, Surui tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Suling Yun, ia memiliki penilaian sendiri. Faktanya, Suling Yun bukan orang yang krusial. Dia mungkin memiliki beberapa koneksi di antara 7 pria hebat. Koneksi ini mungkin menjadi bantuan Sang Pangeran. Tetapi sekarang setelah situasi membaik, 7 pria hebat telah memilih untuk berdiri, Sang Pangeran sekarang ini telah menjadi tampilan, dan tidak ada kemungkinan perubahan haluan. Jadi, bahkan jika Anda membiarkan Suling Yun pergi, itu tidak masalah sama sekali. Selama Pangeran masih di tangannya, tidak ada banyak masalah. Pembebasan Suling Yun, sebagai imbalan atas partisipasi Luo Zheng, jelas merupakan kesepakatan yang hemat biaya untuk Surui. Dengan Luo Zheng, dia dapat membuka pintu King Yunzong. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan King Yunzong, maka situasi keseluruhan sudah taruh itu, dia menang. Namun, kondisi yang diusulkan Surui tidak membuat Suling Yun tergoda, hanya untuk membingungkannya sebentar, dia tiba-tiba bertanya pada Luo Zheng, Luo Zheng, kali ini seluruh rasio puncaknya, aku masih tidak tahu kalau kau bertarung bagaimana dengan peringkatnya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin itu kesimpulannya, mungkin itu intuisi wanita, masalahnya harus di atas rasio puncak ke puncak. Dengan mana Luo Zheng dapat bergabung dengan pertukaran untuk kebebasannya sendiri? Kecuali Luo Zheng mendapat skor luar biasa di seluruh rasio puncak, cukup untuk membuat Surui suka. Tetapi bahkan jika itu adalah 100 teratas, itu tidak akan masuk ke mata Surui. 50 besar? Tidak. 20 besar, keras kepala, tetapi tidak membiarkan Surui mengusulkan kondisi seperti itu. 10 besar? 5 teratas? 3 yang pertama. Inferensi Suling Yun pada dirinya sendiri konyol, jadi dia hanya bisa bertanya pada Luo Zheng. Siapa yang tahu bahwa Luo Zheng menyentuh kepalanya dan berkata dengan lembut, seluruh puncak lebih besar dari rasio, saya yang pertama. Suling Yun mungkin adalah orang terakhir yang mengetahui jawaban ini, dan orang yang paling terkejut. Bagaimanapun, dia selalu menjadi yang paling peduli tentang Luo Zheng, dan sebagian besar berharap Luo Zheng dapat mencapai hasil yang baik, belum lagi dia adalah mentor Luo Zheng.
Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa keluar di istana Xiaoming. Dia tidak bisa menerima berita dari dunia luar. Setiap kali dia memikirkannya, dia hanya bisa menyimpulkannya di dalam hatinya. Namun, Luo Zheng tiba-tiba menjawab tempat pertama. Meskipun suaranya tidak besar, itu seperti guntur di benak Su Lingyun. Kejutannya bisa dibayangkan. Su Lingyun tahu bahwa Luo Zheng tidak akan berbohong, tetapi hal semacam ini, jika tidak diumumkan oleh King Yunzong, atau secara langsung mengamati daftar King Yun, atau disaksikan, itu benar-benar luar biasa. Kekuatan Luo Zheng tampaknya telah meningkat. Sekarang ini adalah dunia rangkap 3 bawaan. Su Lingyun akan tahu secara sekilas. Pertanyaannya adalah bagaimana rangkap 3 bawaan? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan murid-murid top 33? Bagaimana Anda bersaing dengan para pelacur itu? Su Lingyun tidak percaya pada saat yang sama, tetapi dia harus percaya, satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Surui akan mengusulkan kondisi seperti itu. Jika Luo Zheng benar-benar mengambil yang pertama dari King Yunzong, dan Su Lingyun berdiri di posisi Surui, dia akan membuat pilihan yang sama. Oleh karena itu, kata-kata Surui sebenarnya adalah bukti dari kata-kata Luo Zheng. Ketika Su Lingyun bosan di istana Xiaoming, dia pernah menghitung bahwa Luo Zheng mungkin bisa masuk 100 besar. Berapa kali itu? Lebih dari 90. Masih lebih dari 80? Spekulasi yang membosankan ini tidak tahu berapa kali telah dilakukan, sekarang tampaknya itu tidak akurat sekali dan itu salah. Prestasi Luo Zheng ini cukup untuk menarik perhatian para penguasa. Lalu dia datang untuk membakar istana hari ini, bisakah kamu mengambil sendiri? Jantung Su Lingyun berdetak kencang, dan dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Luo Zheng menoleh ke Surui dan berkata, Yang Mulia 3 Kaisar, saya sudah memberitahu Anda dengan sangat jelas, saya tidak akan bergabung dengan kalian berdua. Surui tampaknya sudah menduga itu, dengan tenang berkata, jadi, menurutmu kau bisa mengambil putri-putri saya? Mendengar ancaman yang membayangi dalam kata-kata Surui. Bas Luo Zheng terdengar dan mengeluarkan pedang seramarnya sendiri. Dia tampak hati-hati, saya tidak pernah memikirkannya, saya bisa mengambilnya dan mengambilnya, karena Yang Mulia 3 Kaisar berpikir bahwa saya tidak memiliki kemampuan ini, maka saya pasti akan mengkonfirmasinya. Ketika saya mendengar nama Luo Zheng, hati Su Lingyun bergerak sedikit dan membangkitkan perasaan aneh. Bukankah pria ini selalu memanggil tutornya sendiri? Kenapa kamu tiba-tiba memanggil namaku? Luo Zheng memegang pedang di satu tangan, dan tangan lainnya langsung memegang tangan Su Lingyun dan berkata, ayo pergi langsung ke tangan putri kerajaan yang mulia. Ini adalah langkah yang sangat ofensif, tapi Su Lingyun tidak memiliki sedikit pun dendam, diikuti oleh Luo Zheng. Tapi hanya tidak mengambil 2 langkah, ada seorang lelaki tua di pintu masuk kuil Yuxing. Lelaki tua itu tidak tinggi, memiliki hidung kait Raja Wali yang runcing, terlihat sangat garang, dan banyak keluar dari tubuh lelaki tua itu. Tekanan luar biasa. Luo Zheng, aku benar-benar menghargai kamu, tetapi ini tidak berarti bahwa kamu adalah alasan kecil bagiku. Kamu dapat mengatasi tantangan dari alam yang kuat dengan mengambil keuntungan dari kekuatan roh bawaan. Para tamu yang aku duduki pada perjamuan hari ini bukan siapa-siapa lawanmu, tapi kamu merasa bisa membawanya pergi dengan aman? Kata Surui. Menurut Tuhan adalah yang terakhir. Luo Zheng mengerutkan kening, menatap lelaki tua itu. Orang tua itu tidak berekspresi, tetapi ia telah mencegat jalan mereka, tetapi orang yang kuat yang didasarkan pada yang terbaik dari Tuhan, hanya berdiri di sini memberikan rasa penindasan yang besar, seolah-olah mereka dapat membunuh orang hanya dengan mata seperti ini. Menatap, Luo Zheng merasakan jejak keringat muncul dari belakang. Untuk waktu yang lama tidak ada yang memberinya rasa penindasan yang begitu kuat. Surui, apakah kamu berani membunuhku? Luo Zheng bertanya dengan dingin. Surui menggelengkan kepalanya dengan sangat tenang, aku tentu saja tidak berani membunuhmu. Kamu adalah orang pertama King Yunzong membunuhmu. Bagaimana aku bisa membuat perbedaan dengan si Jing Tian karena kamu tidak berani membunuhku? Lalu bagaimana kabarmu hari ini? Hentikan aku. Ketika Luo Zheng berbicara,
kembali adalah pedang yang patah. Ini adalah pedang yang patah. Energi lengan kanannya Feng Xiang Spar sepenuhnya terbuka, dan tubuh sisik naga semua menyala, hampir ia telah mencoba yang terbaik. Sebelum Li Feng tidak melangkah ke dalam kemuliaan para dewa, Luo Zheng hanya bisa bersaing dengan Li Feng, dan orang tua ini adalah orang yang paling kuat menurut Tuhan. Walaupun bakat orang tua ini tidak sekuat Li Feng, ia bisa melangkah ke dalamnya. Menurut orang-orang yang paling ekstrim, toh itu tidak akan lemah. Ranah Luo Zheng terlalu berbeda dari sisi yang lain. Dalam menghadapi sekuat itu, Luo Zheng hanya bisa menggunakan gerakan paling kuat saat dia muncul. Melihat pedang Luo Zheng yang kuat, mata orang tua itu memancarkan warna yang berbeda. Bahkan jika Anda adalah seorang master yang kuat, akan aneh untuk melihat pedang dasar Luo Zheng yang aneh dan halus. Aneh, itu tidak berarti bahwa itu tidak bisa retak. Kesenjangan kekuatan absolut terlalu besar, bahkan jika itu baik-baik saja, itu tidak dapat menebusnya. Di hadapan pedang Luo Zheng yang runtuh, tubuh pendek pria tua itu berbalik, dan saat menghadap Luo Zheng, ada tembakan pendek yang menyapu ke arah pedang aliran Luo Zheng. Hergum point senjata pendek bertabrakan dengan pedang sterammer Luo Zheng, dan terdengar suara yang tajam. Pistol pendek pria tua itu sedikit tenggelam. Jelas, dia tidak berharap pedang Luo Zheng begitu kuat. Penampilannya sedikit tenggelam dan mencibir. Unsur nyata abu-abu disempurnakan dalam pistol pendek, dan berakar keras mengandalkan kekuatan Yuan nyata mengusir pedang Luo Zheng. Luo Zheng baru saja mundur, tidak ada ventilasi, pedang di tangannya sekali lagi berguling ke orang tua itu. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang, 4 pedang. Setiap pedang sangat indah, dan ilmu pedang dasar ditafsirkan secara ekstrem, tetapi itu tidak berguna, masih secara langsung dipatahkan oleh orang tua itu dengan Yuan sungguhan. Wajah Luo Zheng semakin suram, wilayahnya masih terlalu rendah. Bahkan jika pedangnya lebih kuat dari yang lain, orang-orang hanya mengabaikan ilmu pedang mereka. Ini setara dengan petinju yang terampil, untuk melawan kekuatan setinggi 2 meter. Keterampilan tidak dapat memainkan kekuatan saat ini. Namun, Luo Zheng tidak menyerah, pedang lebih dari pedang, pedang lebih dari pedang, dan keringat di dahinya perlahan merembes keluar. Wanita menyukai fantasi, bahkan Suling Yun tidak terkecuali. Dia telah berfantasi tentang adegan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak berharap adegan ini akan terjadi. Tangannya ditangkap dengan erat oleh Luo Zheng, dan tangannya merasakan air pasang Luo Zheng dan keringatnya sendiri. Melihat pedang Luo Zheng, pedang dan pedang pecah, meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, Suling Yun merasa sangat bersyukur, meskipun Suling Yun tahu bahwa Luo Zheng bukan lawan dari orang tua itu, tetapi dia sekarang dapat bertarung dengan orang tua. Bocah ini tumbuh begitu cepat. 6 bulan yang lalu, dia masih terengah-engah oleh murid-murid Wang Yan Xuan yang penindas yang pertama kali memasuki dunia para dewa. Tapi sekarang, dia benar-benar memiliki keberanian untuk menghadapi para dewa terkuat. Adalah baik untuk tidak meninggalkan istana pembakaran, Anda dapat melihatnya, mungkin itu sudah cukup. Serangan jangka panjang, Luo Zheng lebih dan lebih mendesak, dan orang tua itu semakin tenang, senjata pendek pria tua itu akan hampir Luo Zheng setiap kunci mati, pistol pendeknya membentuk kandang, akankah Luo hukum dikontrol dengan kuat? Wajah lelaki tua itu menunjukkan tampang licik, dia benar-benar mengendalikan situasi, bocah itu masih lembut dan tidak bisa lepas dari sangkar kunci senjatanya. Pada saat kemenangannya, tatapan Luo Zheng tiba-tiba melintas, dan sesosok muncul dari tubuhnya secara instan pada saat yang sama, pedang berdarah itu muncul di atas ring, dan pedang berdarah itu ditangkap pada malam hari. Untuk orang tua itu, adegan ini terjadi sangat tiba-tiba, mengambil pedang dari malam, dan menikamnya, hampir dalam sekejap. Sebagai orang terkuat yang merupakan yang terbaik dari Tuhan, orang tua itu merasakan kepekaannya. Bahkan jika dia menggunakan pistol untuk mengunci pedang Luo Zheng, dia masih memiliki perintah yang baik jika ada angin dan rumput, atau seseorang yang dekat dengannya, dia masih bisa terganggu.
Namun, lelaki tua ini tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang yang bergegas keluar dari tubuh Luo Zeng ini memang tidak terduga. Apa yang membuat orang tua itu lebih curiga adalah bahwa orang ini mati lemas. Karena itu, lelaki tua itu tidak memilih untuk melawan untuk pertama kalinya, tetapi malah menebas senjatanya dan ingin memblokir pedang lelaki itu. Masalahnya adalah bahwa senjata pendek pria tua itu hanyalah sebuah produk. Meskipun orang tua itu didasarkan pada kekuatan tertinggi para dewa, tetapi senjata-senjata meriam itu pada awalnya langka, senjata jarak pendek dari produk-produk kelas menengah ksian-ksian bahkan lebih sedikit, dan sulit untuk membayangkan senjata-senjata pendek dari produk berukuran menengah kelas peri. Pedang di tangan iblis malam adalah kelas menengah dari peri, belum lagi malam magis adalah metode utama kalajengking, kekuatannya bahkan lebih buruk. Pedang minuman darah yang tajam menunjuk pada pistol pendek kayu, dan setelah lampu merah mekar, senapan pendek dari langkah peri ini langsung dipotong oleh minuman darah. Kecepatan reaksi lelaki tua itu juga sangat cepat. Pada saat istirahat senjata pendek, dia memaksa bentuk tubuhnya ditarik kembali. Pedang berdarah masih belum cukup menusuk dada lelaki tua itu dan mengeluarkan seutas manik-manik darah. Orang tua itu bergegas kembali, dan malam iblis itu mengejarnya. Sosoknya yang indah melangkah keluar dengan langkah dansa yang indah setiap langkah, membunuh orang tua itu. Pergi meskipun tarian pedang dari malam roh pedang sangat indah dan kuat, itu bukan lawan orang tua ini, hanya kejutan untuk menyerang orang tua itu. Jika dia diperlambat oleh orang tua itu, dia pasti tidak akan bisa menghentikan serangan orang tua itu. Luo Zeng mengambil keuntungan dari tangan Sulingyun dan terbang sepanjang jalan. Sulingyun merasakan kekuatan besar menyeret dirinya sendiri. Dia tidak harus melangkah, seluruh orang itu seperti awan. Jalan ini melaju keluar, di depan dinding merah muda, dinding istana, semuanya dicat dengan pernis ini, hingga setebal 1 meter, tetapi Luo Zeng tidak berpikir, dekat dengan dinding saat itu, tiba-tiba tabrakan, langsung menabrak lubang besar. Luo Zeng cemas, seperti binatang buas, dan mengerahkan kekuatan dan kecepatannya hingga yang ekstrem, sementara jiwa Suling di belakangnya tersenyum. Dia terjebak di istana Ming kecil selama berhari-hari. Hari ini, dia melihat bahwa Luo Zeng sangat kuat. Hatinya sangat nyaman dan sangat bahagia. Itu seperti orang mabuk. Dia hanya menatapnya lebar-lebar di belakang Luo Zeng. Bagian belakang film, apakah bisa keluar dari istana yang terbakar, tampaknya tidak penting. Lebih penting lagi, Suling juga tahu bahwa Luo Zeng membawanya keluar dari itu. 3 Kaisar, mari kita hentikan dia. Para tamu kuil Yuxing mengajukan diri untuk memintanya. Surui tidak tuli, tetapi matanya tertuju pada malam iblis yang bertarung dengan paman. Orang tua itu, bernama Paman, adalah orang kepercayaan dekat Surui, dan dia juga seorang penatua. Ketika tarian pedang malam setan tiba-tiba pecah, itu benar-benar membuat Paman dari gigi canggung, terutama pistol pendeknya dipotong oleh pedang. Masih sulit untuk menahan tarian pedang malam setan. Namun, setelah puluhan trik, Paman Jai masih mengandalkan kejujuran dari Yuan Nyata untuk mengendalikan situasi. Dia menjadi semakin berani, dan dia memiliki 1 set telapak tangan. Hal yang nyata adalah untuk menahan serangan tarian pedang malam iblis, dan malam itu akan berhasil. Terpaksa kembali. Pada saat ini, malam-malam iblis, mata merah menyala, seluruh orang berubah menjadi cahaya merah kecil, dan pedang berdarah dibuang ke kuil bintang bulu. Roh pedang dari retribusi, dia dan pikirannya terhubung, dan mengetahui bahwa itu tidak terkalahkan. Luo Zeng segera memanggil kembalinya malam. Paman-paman melengkungkan tangannya ke arah Surui, yang mulia, saya akan mengejar Luo Zeng. Surui menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Hanya setelah langkah besar ini, diperkirakan banyak orang yang khawatir. Aku sudah bersuara membenci orang tua itu, benci pendahulu Yang mulia, benda ini tidak perlu membuat orang tuanya khawatir. Orang tua itu sedikit melirik. Tidak perlu sebelumnya, tetapi sekelompok Kasim mati juga datang untuk ikut bersenang-senang. Apa yang bisa saya lakukan? Surui mencibir. Alis lelaki tua itu berkerut, dan jelas mengerti arti Surui.
Jika sekelompok Kasim berbaur, hal ini memang agak merepotkan. Pergi bersamaku, aku takut ini akan sedikit masalah malam ini. Surui melayang di udara dan terbang keluar dari Yuxing Hall. Meskipun Surui tidak memasuki King Yunzong, tetapi karena bakat pangeran yang paling kompetitif tidak buruk, sejak kecil sumber daya yang diperoleh tidak kurang dari para murid elit King Yunzong, dia telah melangkah ke ranah para dewa. Hei hei hei, satu blok dinding lain dihancurkan oleh Luo Zeng. Sepanjang jalan di istana bergegas, tidak tahu berapa banyak Kasim istana berteriak. Pada saat tumbukan, Luo Zeng juga menggunakan kekuatan getaran, dan saat dia menyentuh dinding, tubuhnya mulai bergetar dengan amplitudo yang sangat kecil, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh tumbukan itu hebat, dan setiap benturan dapat terjadi bentuk lubang besar untuk 2 orang. Oleh karena itu, kepala dan wajah Luo Hui abu-abu, memalingkan kepalanya dan memecahkan debu dan debu, tetapi sangat kontras dengan suling di belakangnya, suling bebas debu, tidak ada percikan debu. Bagaimana Burning Palace begitu besar? Luo Zeng agak tertekan. Dia berlari garis lurus. Jalan ini tidak tahu bahwa dia telah menghancurkan puluhan dinding, tetapi dia belum bergegas ke istana. Aula bulu terletak di depan kiri istana pembakaran. Arahmu saat ini adalah untuk berlari jauh di istana pembakaran. Jika kamu berlari melalui jalan ini, aku takut bahwa seluruh istana pembakaran akan dilewati. Secara alami akan merasa bahwa istana pembakaran sangat besar, Sulingin berkata dengan sedikit senyum di sudut matanya. Luo Zeng Yi pingsan, nenekku, kamu mengatakannya lebih awal. Luo Zeng merasa tertekan, dan untuk waktu yang lama dia benar-benar masuk lebih jauh ke dalam istana yang terbakar. Tidak ada, Sulingin berbisik. Mengapa tidak apa-apa, jika kita mengubah arah, kita sudah kehabisan istana pembakaran. Di antara kata-kata itu, Luo Zeng menghancurkan dinding dan memasuki taman yang indah. Taman itu penuh dengan burung dan bunga. Sama seperti negeri dongeng di bumi pada umumnya indah. Di bawah salah satu pohon willow, ada seorang lelaki muda mengenakan mahkota ungu. Lelaki muda itu memegang piano di depannya, jari-jarinya ramping dan dia dengan lembut mengayun-ayunkan talinya. Melodi yang menyedihkan. Melihat pria muda itu, langkah kaki Luo Zeng berhenti. Dia tidak takut pada pria muda itu. Kekuatan pria itu hanya pertama kali memasuki dunia Tuhan. Kekuatan semacam ini yang tidak dilihat Luo Zeng. Hanya orang-orang muda yang berdiri di samping 3 orang, 3 mengenakan pakaian gebujian, dan mereka adalah kait batu giok putih. Kekuatan ketiga orang ini tidak bisa dilihat. Suasana kedua pria itu sedikit lebih lemah daripada orang tua Xu. Momentum pria tengah bahkan lebih kuat daripada orang tua Xu. Di antara orang-orang adalah yang kedua setelah batu. Aku tidak mengatakan apa-apa, karena aku sudah tahu bahwa kamu tidak bisa berjalan keluar dari istana bersamaku. Sulingin tersenyum sedikit. Menempatkan pangeran dan putri langit di bawah tahanan rumah bukanlah arti dari 3 kaisar, dan ada juga perintah dari 7 kaisar. Sebenarnya, kekuatan pangeran itu seperti bagian yang tidak berguna, tetapi tidak dapat dibuang secara acak. Lagi pula, pertempuran untuk kemenangan belum dibagi. 3 kaisar Surui dan 7 kaisar Suxing tidak mau berurusan dengan mereka. Pangeran sebelum keduanya belum memenangkan permainan, siapapun yang menangani pangeran pertama pasti akan diserang oleh pihak lain. Tidak baik untuk melihat siapa nama pangeran itu. Jika itu benar-benar keuntungan mutlak di masa depan dan kemudian menghapuskan sang pangeran, tidak ada yang akan berani melompat keluar dan berbicara pada saat itu. Pria muda yang mengenakan mahkota ungu itu membelai piano dengan tenang, dan suara piano itu tinggi dan jelas, dan kadang-kadang desahan lega, itu terdengar seperti pesona. Siapa dia? Luo Zeng bertanya. 7 pangeran, Suxing, jawab Sulingyun. Setelah mendengar Sulingyun, Suxing menghentikan piano, tetapi tersenyum dengan suara yang tajam. Kakak Lingyun, selamat malam. Sulingyun menjilat mulutnya dan tidak bernapas. Kaisar itu baik, malam ini aku mendengar suara di istana pembakaran, yang membuatku sulit untuk tidur. Aku keluar untuk bermain piano. Aku tidak kenal saudara perempuan Lingyun dan teman di sekitarmu, apakah kamu tertarik mendengarkan? Suxing berkata sambil tersenyum.
Tidak ada minat Luo Zeng langsung menjawab, dia terlalu malas untuk mengikuti orang-orang muda. Para dewa bukanlah orang yang baik pada pandangan pertama. Setelah Luo Zeng mengajak Su Lingyun untuk memakai kembali lubang tembok, yang lain minggir dari jalan. Namun, Luo Zeng baru saja bergerak, dan dia mendengar suara siulan, dan ada 2 orang lagi di lubang besar yang dihancurkan oleh Luo Zeng. Sosok 2 orang ini sangat aneh. Luo Zeng tidak melihat bagaimana mereka bergerak, seolah-olah mereka berdiri di sini. Tapi kedua orang ini masih di sisi Suksing. 7 putra kekaisaran kita jarang memiliki keanggunan seperti itu. Harap tunggu keduanya berhenti dulu. Salah satu dari mereka menunjuk kalajengking itu dan berkata bahwa suara itu ternyata adalah seorang wanita. Tersumbat oleh jalan, wajah Luo Zeng hitam. Ternyata 2 Kasim mati di istana pembakaran. Sida-sida itu bukan kata-kata umpatan, bahkan sida-sida adalah posisi resmi, dan tidak semua orang bisa menjadi pejabat di Kasim. Mampu menjadi Kasim pada dasarnya adalah orang yang termasuk dalam kelompok yang tepat. Jika Luo Zeng mengatakan bahwa itu aslinya 2 Kasim, kedua orang ini mungkin tidak mudah marah. Namun, Luo Zeng mengatakan bahwa kedua Kasim yang mati, wajah kedua orang ini tiba-tiba jelek. Setelah semua, kekuatan kedua orang ini tidak biasa. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan para penatua Ksu, tetapi para penatua biasa King Nzong masih memiliki pertempuran. Kekuatan semacam ini jelas merupakan prajurit di puncak piramida di timur. Anak-anak, ke-7 pangeran kita masih dalam suasana hati yang baik hari ini. Kalau tidak kamu tidak tahan berbicara lagi, 3 kali lipat bawaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang besar? Salah seorang Kasim mencibir. Untungnya, Luo Zeng saya bukan orang besar, tetapi itu bisa dilakukan setelah suksesi leluhur. Luo Zeng tersenyum sedikit. Hei, Su Lingyun tersenyum, dan wajahnya agak kemerahan. Luo Zeng mengambil cacat orang lain dan mengolok-oloknya. Itu terlalu jahat. Sebagai seorang Kasim, itu harus dikebiri, yaitu, akar kehidupan pria itu rusak. Namun, bukan hanya hal yang buruk untuk menghancurkan akar kehidupan pria itu. Karena akar kehidupan hilang, ia dapat mengunci Yang Yuan dan mengolah beberapa latihan khusus. Para Kasim tidak akan terlibat dalam urusan laki-laki dan perempuan dalam tahun-tahun istana, selain melayani tuan mereka sendiri. Kali lain dikhususkan untuk budidaya. Para Kasim di istana pembakaran selalu menjadi kelompok yang tidak dapat diabaikan. Tapi para tuan tampil. Namun, tanpa akar kehidupan pria itu adalah hal yang memalukan, yang hampir merupakan skala tak terbendung di semua Kasim. Luo Zeng berkata langsung, bagaimana 2 Kasim ini tidak marah? Kamu pergilah ke neraka. Benar saja, salah seorang Kasim tiba-tiba marah, dan salah satu dari 3 jarum hitam 7 inci ditembak ke arah Luo Zeng. Jarum hitam jelas bukan benda. Jarum hitam itu sepertinya mengembunkan elemen nyata yang sangat aneh. Unsur nyata itu seperti ular beracun, berputar di sekitar jarum hitam. Bagaimana Luo Zeng tidak merasakan kekuatan yang terkandung dalam jarum hitam ini? Hanya saja kekuatan sida-sida itu terlalu kuat. Ini sangat kuat sehingga Luo Zeng tidak bisa bersaing, meskipun dia membuat tindakan menghindar, tetapi ketika dia mulai menghindar, 3 jarum hitam sudah mengenai dia. Ketika 3 jarum hitam mengenai bagian depan wajah Luo Zeng, mereka membuat 3 suara renyah. Di wajah Luo Zeng, tampaknya ada pesona energi tak terlihat yang menghalangi 3 jarum hitam. Jarum hitam menghantam pesona energi dan jatuh ke tanah tanpa penetrasi jauh. Wang Xi tidak bisa membunuhnya, kata Kasim terkuat di belakang Suksing, yang berkata dengan dingin bahwa pesona energi jenius itu dibuat olehnya. Wajah Su Lingyun sedikit mencibir, bahkan jika Kasim menembakkan 3 jarum hitam yang mematikan, dia tidak terlalu khawatir, karena dia tahu bahwa Suksing tidak berani mengambil Luo Zeng. Bagaimana caranya? Karena Luo Zeng mendapat tempat pertama di seluruh puncak, maka Luo Zeng ditakdirkan untuk dipilih untuk uji coba jalan Qingyun. Jika orang yang dipilih oleh si Jingtian meninggal di istana pembakaran, masalah ini adalah masalah besar bagi Suksing. Ini juga merupakan masalah besar untuk dikatakan. Jangan melihat kepentingan kedua kaisar dalam perang melawan pertikaian,
Jika batu itu benar-benar marah, 3 kaisar dan 7 kaisar tidak akan memiliki kekuatan tawar-menawar. Prajurit selalu berbicara dengan kekuatan. Bahkan jika kaisar berada di depan kekuatan nyata, dia hanya bisa menelan suaranya dan berbaring di tanah. Tidak ada alasan sama sekali. Dengan otak Suling Yun, hal-hal ini dapat diklarifikasi hampir secara instan, jadi dia tahu bahwa Luo Zeng tidak akan berada dalam bahaya di istana pembakaran. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar untuk membakar istana, jadi hari ini dia akan menemani kegilaan Luo Zeng. Jalan ini berjalan liar, dia juga senang. Luo Zeng Gongzi, kekuatanmu tidak cukup untuk menyebar di istana yang terbakar, jadi aku menyarankan kamu untuk menyerah, kata Suksing lemah. Menyerah? Luo Zeng menatap Suling Yun, dia mengatakan hal-hal itu, jangan pernah menyerah. Luo Zeng segera bertanya, Yang Mulia 7 Kaisar, bagaimana aku bisa membiarkan aku dan Suling Yun pergi? Biarkan kamu pergi. Suksing menggelengkan kepalanya dan menggoyangkan dawainya dengan jarinya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa pergi, kakak Ling Yun tidak bisa, kecuali, Luo Zeng mengerutkan kening, kecuali apa? Kecuali Luo Zeng Gong memilih untuk berdiri, misalnya, berdiri di sisi Surui, atau berdiri di sisiku. Suksing tersenyum. Faktanya, Suksing dan Surui tidak sama. Suksing berdiri di belakang para Kasim ini. Dia hanya perlu menarik beberapa dari 7 orang Dazu. Jadi dia tidak seperti Surui, dan dia merekrut para pahlawan dunia. Namun, Luo Zeng adalah sumber daya yang langka dimanapun. Suksing tidak keberatan memiliki jenius yang berbakat. Jika aku harus bersikeras, Luo Zeng berkata dengan dingin. Suksing tersenyum tipis, aku tidak suka mengancam orang, karena di belakangmu adalah King Yun Zong, aku benar-benar tidak ingin memperlakukanmu, tetapi ini tidak berarti bahwa aku tidak berani memperlakukanmu. Aku menyarankan kamu untuk melakukannya sendiri. Pada saat berbicara, pintu halaman ini dibuka. 3 Kaisar Surui masuk. Mereka mengikuti banyak orang di sisi Surui. Mereka semua tamu yang menghadiri perjamuan hari ini. Di antara mereka, ada seorang pria gemuk mengenakan jubah hitam. Luo Zeng melihat lelaki gendut itu, dan sudut matanya sedikit melompat. Istana itu benar-benar macan meringkuk, naga tersembunyi. Kekuatan lelaki gendut ini jelas tidak lebih rendah dari Kasim di belakang Suksing. Ketika Surui datang, dia pertama kali melihat Suksing dengan tatapan samar. Dia tersenyum sedikit. 7 Kaisar sangat bahagia, dan bulan ini angin hitam masih keluar untuk membantu piano. Tapi aku baru saja mendengar kamu berkata, aku ingin menggali gong saudara, ini agak tidak baik. Kedua orang ini sekarang tidak kompatibel di istana, dan bahkan mungkin ada perang antara hidup dan mati di antara keduanya. Suksing melihat Surui, wajahnya dingin, dan dia berkata dalam kabut, apakah ini ada hubungannya denganmu? Tentu saja, ini berhubungan. Luo Zeng Xiong bersedia untuk menghormati rumah buluku hari ini. Kedua kaisar berada di Tit for Tat, dan bagian belakang gunung di belakang mereka diam. Pertempuran semacam ini telah dilakukan berkali-kali, tetapi kedua belah pihak masih dalam tahap pertengkaran. Jika benar-benar terjadi, pembakaran istana mungkin berdarah. Sama seperti 2 kaisar berada di Tit for Tat, Luo Zeng tiba-tiba berteriak. Cukup ketika kedua kaisar mendengar amnesti Luo Zeng, mereka pertama kali menghela nafas lega, dan kemudian mereka menunjukkan senyuman. Mereka saling mencemburui, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan Luo Zeng. Lagi pula, kekuatan Luo Zeng saat ini tidak mungkin naik. Semprotan adalah baik untuk bisa menang di kamp Anda sendiri. Jika Anda tidak bisa memenangkannya, itu tidak akan berpengaruh. Luo Zeng berkata dengan suara suram, 3 Kaisar, 7 Kaisar, hari ini aku tidak cukup kuat, mungkin tidak untuk mengambil Suling Yun. Tapi pernahkah kamu memikirkan masalah-masalah apa? Tanya Surui. Suksing menekankan jarinya pada piano dan menatap Luo Zeng. Hari ini, dengan karakter di belakangmu, kamu dapat memaksaku untuk menekan satu. Setelah aku kembali berlatih di masa depan, apakah kamu ingin dihancurkan? Luo Zeng berkata dengan napas lega. Mereka tidak berpikir bahwa Luo Zeng Hui tiba-tiba mengatakan kegilaan seperti itu. Surui dan Suksing adalah 2 pangeran. Setelah beberapa saat,
Keduanya tertawa. Dan orang-orang di belakang mereka tentu saja tertawa. Terutama para tamu di belakang Surwi, senyumnya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Beberapa orang tersenyum dan membungkuk, menjilati perut sepertinya sangat tidak nyaman. Mungkin ini adalah lelucon bahwa mereka telah mendengar tawa terbaik dalam hidup mereka. Hancurkan negara. Anak ini seharusnya tidak gila. Kekaisaran pembakaran telah berdiri selama bertahun-tahun, dan itu bisa dihilangkan begitu saja. Aku pikir aku gila, aku tidak berpikir ada orang di dunia ini yang lebih gila daripada aku. Itu adalah Kasim yang tak terucapkan, dan bekas perairan penuh kebencian di belakang Surwi juga menunjukkan senyum. Luo Zeng memang jenius yang King Yunzong tidak pernah bertemu di milenium. Namun, gelar kejeniusan sering berarti bahwa orang ini memiliki potensi, dan tidak berarti ia harus memiliki kekuatan ini. Ada banyak kemungkinan di masa depan, ada terlalu banyak orang di dunia, dan ada banyak orang jenius yang muncul setiap tahun, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat tumbuh dewasa? Hanya segelintir jenius yang mondar-mandir dan mulai di atas awan, dan jenius 99 entah mengusir aura jenius atau berubah menjadi tumpukan tulang mati di tanah untuk menjadi pijakan bagi orang lain. Bunuh kerajaan pembakaran. Bukan tidak mungkin. The Burning Heaven Empire adalah raksasa di timur, dan satu-satunya kekaisaran super di wilayah timur. Tetapi jika itu masih di seluruh dunia besar, tidak ada yang bisa dipertimbangkan. Hanya untuk menghancurkan kekaisaran pembakaran terlebih dahulu, setidaknya membutuhkan kekuatan Xi Jingtian, dan di mata Surwi dan Suksing, Luo Zeng tumbuh ke tingkat Xi Jingtian, kemungkinannya terlalu kecil. Luo Zeng dapat tumbuh dengan probabilitas titik seperti itu, lebih baik berjalan di jalan dan terbunuh oleh langit biru. Surwi menghela nafas. Luo Zeng, awalnya aku ingin menggambarmu, sekarang aku menyerah. Potensimu luar biasa, tapi sayangnya aku menemukan bahwa kepalamu sedikit bermasalah. Itu bodoh. Suksing juga menggelengkan kepalanya. Kamu adalah murid King Yunzong, dan kamu harus berpartisipasi dalam persidangan Jalan King Yun. Aku benar-benar tidak akan membunuhmu. Jangan bunuh kamu. Jangan berarti kamu tidak berani memindahkanmu. Suara Suksing jatuh, dan sida-sida yang paling kuat di belakangnya mengambil langkah, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dahsyat dari tubuhnya, dan elemen nyata yang sekuat laut di tubuhnya mulai muncul. Tekanan. Kekuatan tekanan ini jauh melebihi intensitas para dewa. Kasim ini adalah dewa yang kuat. Gardan, itu adalah wilayah Luo Zeng yang sama sekali tidak dikenal. Sejauh ini, Luo Zeng hanya melihat orang kuat dari para dewa, yaitu Xi Jingtian. Ketika si Tian meninju, dia akan memukul orang asli Tianzhu yang jauh dengan sebuah pukulan, kekuatan teroris yang meledak mengejutkan seluruh King Yunzong. Meskipun Kasim Divinian tidak bermaksud melakukannya, tampaknya dia hanya ingin menggunakan tekanan untuk menghancurkan jiwa Luo Zeng. Tekanan yang dahsyat itu tiba-tiba membiarkan Luo Zeng ditekan, seolah-olah ada sebuah danau di seluruh danau besar itu tertindas pada Luo Zeng. Dan pada saat yang sama ketika si Kasim melepaskan tekanan, bekas perairan penuh kebencian di belakang Surwi sebenarnya melepaskan momentum mereka sendiri, dengan sangat menyapu Luo Zeng. Itu juga dewa yang kuat. Tekanan para pendahulu air kebencian berbeda dari tekanan para Kasim. Jika tekanan para Kasim itu seperti sebuah danau, tekanan para pendahulu air kebencian seperti 1000 gunung, menghadap ke Luo Zeng Yu. Turun. Kekuatannya bahkan lebih buruk. Tekanan yang dilepaskan oleh dua kekuatan besar para dewa cenderung menghancurkan para pejuang umum menjadi maat loaf. Tekanan semacam ini tidak hanya tekanan tingkat spiritual, tetapi juga tekanan fisik. Namun, tubuh Luo Zeng awalnya tirani, dan ia mampu menahan tekanan fisik, tetapi masalah sebenarnya adalah tekanan mental. Luo Zeng Sulingyun akhirnya gugup, pihak lain tidak melakukannya. Tetapi penggunaan tekanan juga bisa hancur, dan bahkan menghancurkan Luo Zeng. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Ketika Luo Zeng menghadapi Wang Yanxi di masa lalu, dia bisa menyelamatkan Luo Zeng dalam kapasitasnya sendiri. Ketika orang-orang nyata itu dalam kesulitan, dia masih bisa membantu Luo Zeng keluar dari masalah. Tapi sekarang berbeda.
Statusnya saat ini, bahkan jika sulit untuk melindungi dirinya sendiri, kedua kaisar tidak mempedulikannya. Metu Sulingyun menunjukkan ekspresi cemas, tetapi dia tidak bisa menahannya. Tepat ketika Sulingyun cemas, Luo Zeng tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih lengan Sulingyun, sedikit mengangguk, dan menatap Suling dengan mata tenang. Dia menghibur Sulingyun dan dia bisa menahan diri. Meskipun jiwa Luo Zeng kokoh, hanya ada sedikit prajurit dengan peringkat yang sama yang dapat mengatasi Luo Zeng dalam hal kekuatan jiwa. Tidak hanya mereka tidak dapat bekerja dengan pangkat prajurit, bahkan mereka yang pertama kali memasuki dewa tidak akan melakukan hal yang sama. Namun, jiwanya lebih kuat dan lebih kuat. Ini juga kehadiran terkemuka di wilayah timur. Dalam menghadapi tekanan pembebasan mereka, ini jelas merupakan ujian bagi Luo Zeng. Hei, di bawah tekanan yang luar biasa, jiwa Luo Zeng mulai bergetar, dan tenggorokannya tidak secara sadar mengeluarkan suara, tetapi matanya masih menatap Sulingyun dengan tenang. Sulingyun tidak yakin apakah Luo Zeng ada dalam dukungan keras. Bahkan jika Luo Zeng mempesona, bahkan jika dia mendapatkan seluruh puncak dari tempat pertama, tetapi bagaimanapun, dia hanya dilahirkan dengan roh bawaan di atas para dewa, menurut Tuhan, dan kemudian para dewa. Ini benar-benar celah antara gajah dan semut. Sulingyun meraih tangan Luo Zeng dan menjepitnya dengan erat, karena dia terlalu keras, jari-jarinya mulai memutih. Pada saat ini, dia ingin bertanya kepada dua saudara tirinya, lepaskan Luo Zeng. Namun, dia mengerti bahwa permohonannya tidak berpengaruh sama sekali, dan hubungan keluarga antara keluarga kerajaan pada awalnya sangat lemah, belum lagi bahwa perjuangan di antara mereka telah benar-benar mengambil nyawa mereka, kecuali minat besar Sulingyun dapat membuat mereka tergoda. Tanda seru. Apa yang harus dilakukan? Sulingyun merasakan kerapuhannya sendiri, dan matanya tanpa sadar merah. Getaran jiwa Luo Zeng semakin besar, dan dia tidak akan bisa mendukungnya. Jika jiwanya runtuh, dia mungkin akan menjadi idiot. Tapi pendahulu air kebencian dan sida-sida tampaknya tahu bedanya. Jika itu benar-benar idiot, aku takut itu akan membawa masalah bagi kaisar yang mendukungnya. Setidaknya si Jing Tian tidak akan bisa menjelaskannya, jadi keduanya bersama-sama, pada kenyataannya, masih punya tangan untuk tinggal. Pada saat ini, tawa yang menggelegar tiba-tiba datang dari langit. Hei, menyenangkan, dua dewa di dunia, bergandengan tangan untuk menggertaku King Yunzong yang lebih muda. Kau benar-benar ingin berhadapan. Suara itu baru saja jatuh, kekuatan tak terlihat akan menutupi musuh, dan pada saat yang sama memblokir tekanan para pendahulu dan Kasim yang kebencian, tidak hanya diblokir, tetapi juga di bawah fluktuasi kekuatan tak terlihat. Tekanan dari para pendahulu dan Kasim di perairan kembali. Para pendahulu air dan para Kasim yang penuh kebencian diimbangi oleh tekanan mereka sendiri, dan wajah mereka semua pucat. Para Kasim melangkah mundur beberapa langkah kemudian, dan wajah mereka agak jelek. Hei, sosok kekar tiba-tiba jatuh dari udara langsung di tanah, dan kakinya menghancurkan batu tulis di tanah menjadi bubuk. Pria itu berdiri di tempat yang sama seolah-olah itu seperti gunung yang tidak bisa diguncang. Song Chuan Metu Sulingyun menunjukkan sinar yang cerah. Si Tian mengangguk dan melirik Luo Zeng. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Zeng sudah putih seperti wajah kertas, dan dia mulai perlahan pulih. Pada saat itu, dia hampir berpikir bahwa jiwanya akan benar-benar runtuh. Dia tidak tahu, naga hijau dalam benaknya menggelengkan kepalanya sedikit. Berpikir bahwa aku ada di sini, tentu saja itu tidak akan membuat jiwamu runtuh. King Long ini telah tidur sejak Luo Zeng meninggalkan Gunung Pembunuh. Jiwanya masih terlalu lemah untuk bisa bertahan lama. Namun, tepat di bawah tekanan jiwa yang besar, King Long ini terbangun, tetapi dia tidak berbicara. Dalam pandangan King Long ini, setiap langkah dari perjalanan Luo Zeng saat ini harus dilintasi. Bakatnya kuat, kepalanya cerdas, dan transportasi udara bagus, tetapi Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk menjadi kekuatan nyata. Dengan bantuan kekuatan eksternal, itu adalah kekuatan orang lain. Oleh karena itu,
King Long berniat menunggu sampai jiwa Luo Zeng hancur pada saat disintegrasi. Lagi pula, ada semacam cahaya di tungku yang dapat langsung memperbaiki kerusakan jiwa, dan yang digunakan Xia Guang untuk memperbaiki jiwa yang hancur. Sangat disayangkan bahwa jiwa Luo Zeng tidak hancur, atau bahwa ia tidak dipaksa ke batas, dan mengambil alih krisis yang Si Seng Tian kehabisan untuk membantu Luo Zeng menyelesaikannya. Sebenarnya, Si Jing Tian sudah tiba, tetapi dia tidak pernah muncul, tetapi melihat diam-diam di sampingnya. Hanya saja batunya tidak sebagus King Long, jadi itu bukan saat terakhir. Dia benar-benar takut bahwa Luo Zeng akan dihancurkan menjadi seorang idiot oleh tekanan keduanya. Anda harus tahu bahwa persidangan Jalan Qingyun, Luo Zeng adalah orang yang paling penting. Oleh karena itu, Si Jing Tian memilih untuk maju pada saat ini. Setelah batu itu dikejutkan, orang-orang lain di langit perlahan-lahan mendarat para tua King Yun Zong bersama-sama, bahkan jika itu adalah sesepuh Xu yang langka. Xu Chang pandai hidup, dan dia datang ke Luo Zeng setelah dia mendarat, jangan melawan, lalu ada elemen nyata hijau di tangannya, yang ditanamkan dalam pikiran Luo Zeng. Hei, awalnya, para tetua Xu merasa bahwa jiwa Luo Zeng akan berada di bawah tekanan kedua tuan. Aku takut kalau dia akan terluka. Dia menemukan bahwa jiwa Luo Zeng tidak terluka sama sekali. Paling-paling, itu hanya sedikit lemah, bukan satu atau dua. Hari akan menebusnya. Meskipun Xu juga telah melihat kinerja Luo Zeng, dia mengerti bahwa jiwanya jauh lebih kuat daripada prajurit umum, tetapi tekanan antara keduanya bukan kekuatan umum, bahkan jika Xu sudah tua dan merasakan tekanan, Luo Zeng ini sebenarnya keras. Datanglah, itu memang di luar harapan Xu. Generasi yang lebih muda telah melihat Raja Batu Suksing berdiri dan melengkungkan tangannya ke arah Si Jing Tian. Pada saat yang sama, Surui di sana juga menyembah nenek moyang King Yun, bahkan jika Kaisar melihatnya, dia tidak berani mengabaikannya. Yang lain melihat batu itu mengejutkan, satu demi satu juga terkejut, ini yang terkuat di timur. Siapa yang tahu bahwa Si Jing Tian mengabaikan Surui dan Suksing, dan bahkan matanya tidak berhenti pada mereka. Sebaliknya, dia mengambil gambar bahu Luo Zeng dan tertawa, anak baik, ambisi bunuh negara. Aku mendukung kamu. Setelah mendengar batu itu, hati Surui tiba-tiba menjadi terkejut dan wajahnya menjadi sangat buruk. Suksing adalah senyum, tetapi senyumnya sangat keras kepala, dan tertawa lebih jelek daripada menangis. Jika Si Jing Tian ingin menghancurkan surga yang terbakar, dia bisa melakukannya. Ketika Sukian masih pada saat itu, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Si Jing Tian. Oleh karena itu, kekuatan dinasti Burning Heavenly pada tahun-tahun ini adalah langkah demi langkah, dan ada kekhawatiran besar dengan kaisar keluarga Su yang sangat kuat. Masalahnya adalah bahwa Sukian sudah tidak ada lagi. Siapa di kerajaan Burning yang bisa bersaing melawan batu itu? Sekelompok Kasim yang berdiri di belakang Suksing memang tidak palsu, tetapi di belakangnya Kasim, orang terkuat di masa-masa awal Sendan, juga merupakan orang terkuat di sekitarnya. Meskipun Sendan sudah kuat pada awalnya, jelas bukan lawan yang mengejutkan. Adapun para senior yang membenci kebencian Surui, satu-satunya hal yang dilakukan pada masa-masa awal Sendan. Bahkan jika keduanya bergandengan tangan, itu bukan lawan yang menghancurkan batu. Selain itu, King Wenzong tidak hanya seorang pria yang mengejutkan batu, tetapi juga seorang wakil penguasa, seorang penatua, sebuah gereja, seorang guru sejati. Mereka tidak punya ruang untuk perlawanan. Jika Si Tian Tian mau, dia bisa sepenuhnya menghapus keluarga Su dan membentuk kaisar baru. Bahkan ketika dia adalah kaisar kerajaan bakar, siapa yang berani mengatakan tidak di antara dunia? Si Zongzhu, katamu terlalu banyak. Surui ketakutan, tapi tetap sopan. Sudah Si Jing Tian tersenyum, bagaimana kalau setelah masa lalu? Biarkan saja Anda menggertak orang, jangan biarkan orang lain menggertak Anda. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda adalah putra surga yang sebenarnya, putra surga? Kaisar adalah putra surga, ini hanya pernyataan tentang makhluk fana, atau cara berkedip-kedip. Anak surga? Hanya bercanda,
Saya tidak pernah percaya ini di dunia pejuang. Terlebih lagi, praktik seni bela diri, awalnya adalah untuk bertindak melawan langit, belum lagi bahwa Anda adalah putra surga, bahkan jika itu adalah Tuhan, mereka yang tangguh dalam mentalitas masih belum yakin. Si Zhongzhu, kamu dapat memiliki perjanjian dengan kaisar saya di masa lalu, dan tidak akan campur tangan dalam pembakaran dinasti, kata Kasim dengan kalajengking. Si Jingtian mencibir, saya tahu bahwa Anda, Kasim, akan menyebutkan hal ini, yakinlah. Saya benar-benar tidak tertarik memerangi Anda untuk bertarung. Adapun untuk menghancurkan negara Anda, saya bahkan kurang tertarik. Saya hanya memberitahu Luo Zheng, dia setelah persidangan Jalan Qingyun, saya memasuki kuil Yundian dan mempraktikannya, dan kemudian kembali untuk menghancurkan Anda. Murid Lao Zi King Yunzong adalah orang luar yang dapat menggertak. Para Kasim terbunuh oleh batu, dan wajah para Kasim ini tidak berani menunjukkan ketidaknyamanan sedikit pun. Mereka juga merasakan desah yang dalam ketika mendengar kata-kata batu itu. Yang paling mereka takuti adalah bahwa si Jingtian ikut campur dalam pergulatan di antara mereka. Jika Anda jengkel dengan batu itu, dan Anda berada di belakang Seng Pangeran, itu akan merepotkan. Semua orang tidak akan kehabisan. Tanda tanya. Mata Luo Zheng dingin, Danda menyeringai, aku tidak akan mengecewakan harapan Chuan Suxing dan Surui memandang Luo Zheng, dan hatiku sedikit melompat. Meskipun keduanya memiliki kecerdasan Luo Zheng, tampaknya mereka masih meremehkan Luo Zheng, meremehkan bakat dan kekuatan Luo Zheng, dan meremehkan posisi Luo Zheng di hati si Jingtian. Awalnya, mereka merasa bahwa mereka harus memberi Luo pelajaran. Selama mereka terbunuh, batu itu tidak akan keluar. Sekarang Luo Zheng masih berdiri di sini, si Jingtian tampaknya telah menggemuruh dengan keras. Keahlian apa yang dimiliki orang ini pada akhirnya, bisakah leluhur yang disebut King begitu dihargai? Mungkin, karakter seperti ini benar-benar dapat tumbuh ke titik di mana si Jingtian? Ayo pergi, si Jingtian tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka, terlalu malas untuk tinggal di sini lagi. Luo Zheng berkata, yang berdaulat, Su Tutor, dia, hei, gadis kecil Sulingin tentu saja berjalan bersama kita. Apakah mereka berani berhenti berusaha, kata si Jingtian seperti gunung yang terbang, terus naik, dan langit dilarang dari istana yang terbakar, tetapi penerbangan dilarang. Larangan itu sama sekali tidak dibatasi untuknya. Ketika saya terbang ke udara, si Jingtian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ya, Sukian, pria itu pernah berbicara kepada saya, jika dia benar-benar absen, jika Anda berkelahi, Anda bisa melakukannya. Siapa orang itu? Jadilah seorang kaisar, tetapi kata-kata buruk ada di depan, jika Anda membunuh Seng Pangeran, yang akan mati untuk Lao Zi. Ketika saya mendengar batu itu, wajah 3 kaisar dan 7 kaisar jelek. Jika batu itu sangat mengejutkan, itu sama dengan aturan emas. Meskipun ia belum melakukan intervensi dalam pembakaran dinasti, tetapi sekarang ia berkata, maka ini harus dilakukan. Siapa yang menjadikannya orang pertama di wilayah timur? Jangan biarkan mereka melakukan, Pangeran. Kalimat ini sama dengan medali emas bebas kematian, dalam hal menjamin keselamatan Pangeran. Pangeran ditarik ke bawah, untuk Surui dan Suxing, kesulitan duduk telah meningkat sedikit. Tetapi mereka tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar. Di kaki tetua Xu, daun hijau dan bersinar tiba-tiba muncul. Luo Zheng dan Suling menginjak daun secara langsung. Suling tersenyum dan memandangi 2 adik laki-lakinya. Suasana hatinya sekarang imajinatif dan mengejutkan. Oke, melihat anak laki-laki besar di sebelahnya, Suling dipenuhi dengan emosi dan tidak bisa memikirkan segalanya, benar-benar karena dia berbalik. Sebelum puncak seluruh puncak, Suling memang memiliki ilusi seperti itu, tetapi dia merasa bahwa dia hanya melakukan mimpi yang tidak realistis. Tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, mimpi ini menjadi kenyataan, dan dia benar-benar tidak percaya. Meskipun Suling mengerti bahwa situasi di istana belum terbalik, saudara laki-laki Suling Yun, yaitu, ketika pangeran masih tidak dapat mengubah takdirnya, tetapi dengan medali emas ini,
Harapan dari pergantian ini akan selalu ada. Tanda seru. Luo Zheng dapat membuat si Jing Tian sangat dihargai. Bukankah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh negara? Itu adalah kata kunci untuk menghancurkan negara itu. Bahkan jika memiliki kekuatan Luo Zheng, saya khawatir itu tidak akan benar-benar menghancurkan surga yang membara. Para pejuang di wilayah itu jarang akan bosan menjadi seorang kaisar. Ketika kaisar, tetapi hanya tujuan akhir fana, dan militer, ada tingkat pengejaran yang lebih tinggi. Setelah Su Qian menjadi lebih kuat, itu pada dasarnya tidak berhubungan dengan urusan negara. Hal-hal besar dan kecil ditangani oleh para pangeran, dan Su Qian adalah kaisar, tetapi ia sering menerima tugas kuil Yundian. Ini benar-benar seorang pejuang. Tidak seperti seorang kaisar. Su Lingyun dan Luo Zheng kembali ke Xiao Yufeng pada saat yang sama, dan tentu saja mereka disambut dengan hangat oleh murid-murid Xiao Yufeng. Pada saat ini, wajah Xiao Yufeng telah sepenuhnya diperbarui. Beberapa rahasia budidaya kecil sedang dibangun di atas. Xiao Yufeng penyihir sedang membangun re ajaib baru, yang dapat membuat murid Xiao Yufeng mendapatkan latihan yang lebih baik. Karena Xiao Yufeng menempati peringkat pertama dalam 33 puncak, dari yang terakhir ke yang pertama, seluruh rentang tidak terlalu besar, semua murid telah menerima manfaat besar. Semua ini diberikan oleh retribusi Bailu, dan Su Lingyun yang tahu manik-manik dan membawa Luo Zheng ke Xiao Yufeng. Namun, kegembiraan ini tidak berlangsung lama, tetapi menghilang karena satu hal. Pada hari ini, di langit di atas King Yunzong, wajah besar tiba-tiba muncul. Setelah Luo Zheng kembali ke King Yunzong, dia telah berlatih dengan tenang. Jalan King Yun masih terbuka selama setengah bulan. Jika bukan karena pulang, Luo Zheng memperkirakan bahwa dia akan menghabiskan seluruh waktunya untuk bercocok tanam. Faktanya, Hua Tianming dan Yan Tianyao melakukan hal yang sama. Selama masa hidupnya, Hua Tianming telah tinggal di stasiun Jiangwang 7 bintang. Dia tidak pergi dalam satu langkah. Melalui Jiangwang 7 bintang, dia tidak hanya dapat mempertajam pedangnya, tetapi juga menstabilkan budidaya dalam budidaya. Yan Tianyao tidak memilih untuk mengolah rahasianya. Praktek budisnya tidak perlu menggunakan rahasia untuk mengasah, tetapi untuk campur tangan melalui meditasinya sendiri. Kali ini, Luo Wei tidak kembali ke Purgatory Hill. Lagi pula, Luo Zheng harus pergi ke Jalan King Yun untuk uji coba dalam waktu setengah bulan. Tidak banyak waktu untuk dihabiskan bersama saudaranya, dan setiap waktu sangat berharga. Pada saat kultivasi Luo Zheng, Luo Wei menghabiskan sebagian besar waktunya menatap saudaranya dan melihatnya bekerja keras dan sungguh-sungguh. Permintaannya sangat sederhana, hanya perlu ditemani Luo Zheng secara diam-diam, tidak banyak kemewahan. Sangat disayangkan bahwa ini sering terjadi. Ini hanya keinginan kecil yang sangat sulit untuk dipenuhi. Kadang-kadang Luo Wei berpikir, jika dia dan saudara lelakinya bukan dari keluarga pejuang, keduanya adalah warga sipil, dan mereka menghabiskan waktu mereka. Dalam kehidupan, tidak ada begitu banyak pengejaran, dan tidak ada begitu banyak bencana. Begitu Anda telah memulai di jalan prajurit, itu ditakdirkan untuk menjadi kehidupan yang sulit, dan hal-hal yang Anda dapatkan terlihat sangat banyak. Bahkan, ada banyak yang hilang. Pada hari ini, Luo Zheng sedang duduk di kaki Xiao Yufeng, terus-menerus mendesak Yuan nyata dalam tubuh untuk berdampak pada kemacetan 4 bawaan. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk menembus hambatan ini dengan akumulasi dan konotasi Luo Zheng. Hanya perlu menambahkan beberapa ramuan obat untuk menerobos, tetapi ini akan membuat yayasan Luo Zheng tidak cukup stabil, mengarah pada terobosan di masa depan. Itu akan menjadi sulit. Setiap terobosan Luo Zheng adalah untuk mencapai titik penuh dan meluap sendiri. Ketika yuan realnya terakumulasi hingga batas tertentu, ia menerobos kemacetan sendiri. Terobosan ini dapat membuat yayasannya menjadi sangat stabil. Tepat pada hari ini, angin tiba-tiba dimulai di langit. Awan tebal itu seperti selimut besar, seolah-olah mereka ditangkap di tangan raksasa yang tak terlihat. Rambut Luo Wei meledak berantakan, Luo Zheng juga merasakan kekuatan besar di langit, alisnya sedikit berkerut. Awan di langit secara bertahap membentuk wajah besar.
Apa ini? Visi langit dan bumi. Luo Zeng menatap langit dan merasa bahwa wajahnya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan ini tidak terlalu jauh dari batu. Visi yang begitu luas tentang langit dan bumi bukanlah Luo Zeng dan Luo Wei di puncak Xiao Yu, para murid dari seluruh King Yunzong, dan bahkan beberapa orang yang membakar kaisar surga, terkejut dan terkejut. Seberapa besar untuk melihat wajah besar di langit? Apakah itu Tuhan? Banyak orang yang percaya pada dewa, bahkan lupa, berjongkok, menyembah wajah-wajah surga, meminta restu para dewa. Namun, banyak prajurit tahu bahwa ini bukan Tuhan, itu harusnya kekuatan orang yang sangat kuat, dan memproyeksikan elemen sejatinya ke langit. Kemampuan untuk memproyeksikan Yuan yang sebenarnya sejauh ini, membentuk wajah yang begitu besar, kekuatan orang ini, apa bidangnya? Bahkan mereka yang merupakan seni bela diri, ini bukan dewa, tapi kekuatan seperti itu, kekuatan yang mengerikan telah melampaui pemahaman mereka, dan kekuatan Chuan yang memproyeksikan wajah ini telah menjadi lebih kuat dari keberadaan mereka yang tak terbayangkan. Dalam benak para pejuang timur, aku takut itu setara dengan keberadaan para dewa. Banyak prajurit menatap wajah besar langit dengan kagum. Ketika dia mendengar pertanyaan Luo Zeng, Luo Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di otak kecil Luo Xiao, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi segera, Luo Wei mendapati dirinya salah. Penampilan wajah besar ini secara langsung menentukan nasib Luo Wei. Setelah wajah besar itu muncul lebih dari selusin napas, tiba-tiba dia berkata, batu itu mengejutkan, keluarkan aku. Suara ini diunggah dari langit. Setiap kali sebuah kata berteriak, itu seperti guntur. Suara itu berhembus di telinga, membuat telinga orang melengking dan berderit. Wajah besar di langit ini adalah untuk menemukan Raja Batu. Hati Luo Zeng melonjak sedikit. Meskipun dia tahu bahwa wajah besar ini seharusnya tidak mencarinya, tetapi selalu ada firasat buruk di antara yang pingsan. Batu takut, berikan aku. Suara itu terus meraung. Dalam waktu singkat, sebuah titik hitam kecil tiba-tiba melesat di udara. Itu adalah batu utama King Zongzong. Rosie. Bukankah dia bermeditasi di bukit penyucianmu? Mengapa aku mengetahui bahwa akhir-akhir ini, dia sepertinya telah meninggalkan King Yunzong? Setiap kata yang dikatakan oleh wajah raksasa itu adalah guntur. Tetapi di telinga Luo Zeng, suara ini tampaknya lebih kuat daripada guntur. Pandangannya tiba-tiba berubah, dan ada peningkatan di antara kedua alisnya. Lapisan membunuh. Jadi, wajah raksasa ini seharusnya menjadi proyeksi nyata dari orang itu. Mata Luo Zeng menatap wajah besar ini. Dia ingin mengingat wajah ini dengan kuat, seperti mengukirnya dalam benaknya. Orang ini adalah orang yang ingin bermain iblis besar. Dialah yang ingin mengambil Yin dari Luo. Melihat wajah besar dan merasakan kekuatan wajah besar, Luo Zeng merasa bahwa dia sangat kecil, dia takut bahkan semut pun akan berada di depannya. Bahkan dia ditemukan, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan si Jingtian dengan wajah raksasa, dan kemudian wajah besar memandang Luo Wei. Hei, kekuatannya berkembang terlalu lambat. Anda dapat mengirimnya ke saya selama sebulan, Aoyo. Aku secara alami punya care untuk membiarkan dia menerobos para dewa. Banyak orang militer mendengar kalimat ini, tetapi mereka terpana. Gerdan, apakah ini merupakan terobosan jika Anda ingin menerobos? Seorang pejuang tidak tahu berapa banyak kesulitan yang harus dilalui, berapa tahun yang dibutuhkan, dan kemudian dia bisa melangkah ke ranah para dewa. Sedangkan untuk Tuhan yang ekstrem, tidak ada seorang pun di tengah, dan dia sudah dapat mendominasi pesta di timur. Godland, para prajurit yang memasuki wilayah ilahi sudah tertinggi di wilayah timur. Jumlah satu-satunya dewa yang tersisa di timur, jumlah tangan dapat dihitung, dan bahkan satu tangan dapat dihitung. Dan wajah raksasa ini begitu yakin, biarkan Luo Hao menerobos para dewa. Sekalipun bakat Luo Xiao kuat, tetapi dia ingin menerobos ranah Tuhan, saya khawatir itu masih membutuhkan sarana yang menyeluruh. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa wajah yang besar ini adalah pembicara yang besar. Banyak murid King Yunzong memiliki mata iri di mata mereka.
Mereka dapat dipromosikan ke ranah Tuhan. Ini sama dengan menjadi raja wilayah timur. Berapa banyak orang yang bisa berharap untuk mimpi itu? Sangat disayangkan bahwa Sekte King Yun berpikir begitu, tetapi Luo Mei tidak berpikir begitu. Ketika saya mendengar kata-kata itu, Luo mengambil waktu istirahat dan segera bergegas ke Luo Zheng Huai, tubuh mungilnya bahkan menggigil. Ketika dia dikurung di Purgatory Hill, Luo Mei juga tahu nasibnya di masa depan, tetapi dia tidak takut, karena pada saat itu dia tidak takut mati. Jika Luo Yei tidak mau, dia akan menemukan kesempatan untuk mengakhiri hidupnya. Setidaknya Anda bisa tetap tidak bersalah. Pada saat itu, Luo Hao putus asa, dan hidupnya abu-abu dan dua warna. Tanpa harapan, dia secara alami takut pada apapun. Tapi sekarang Luo Mei telah melihat harapan, harapan ini dibawa oleh saudaranya. Begitu seseorang memiliki harapan, ia akan menantikan harapan ini untuk terus berlanjut, dan akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan, dan hati juga akan memiliki ketakutan yang nyata. Jadi Luo Wei akan takut dan menggigil. Luo Zheng merasa dia memegang rusa yang gemetaran dan merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Hei, jangan takut. Aku ada di sana. Luo Zheng samar-samar menatap wajah besar di langit. Dia tahu bahwa ada hambatan besar di jalan prajuritnya sendiri. Penghalang jalan ini, dia harus membersihkannya. Orang ini, dia akan membunuh. Saya tidak tahu apa yang dikatakan si Jing Tian kepada orang itu. Pria itu segera berkata, "Yah, itu bagus. Jika Anda tidak melihat Luo Wei dalam sebulan, hei, King Bunzong kecil ini akan musnah di dunia ini pada akhirnya." Kedua mata di wajah raksasa menatap puncak Xiaoyu. Luo Zheng merasa bahwa punggung Luo Xiao kaku, tampaknya merasakan tatapan orang itu, tetapi Luo Zheng tidak memiliki penghindaran sedikitpun. Matanya berbinar-binar dengan kilau bintang-bintang, dan dia memandangi wajah raksasa itu. Ya, wajah raksasa itu juga sepertinya menemukan Luo Zheng, tetapi dia tidak berbicara, tetapi ada cemoohan di wajahnya, berteriak dua kali, dan kemudian perlahan menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah wajah raksasa ini kembali. Belum muncul secara umum. Senyum dari wajah besar yang hilang, dalam pandangan Luo Zheng, dibuat untuk dirinya sendiri. Ketika seniman bela diri berkultivasi ke titik di mana dia berada, statusnya sudah tak terbayangkan. Mungkin untuk orang seperti ini, warna wanita tidak terlalu penting. Selama ia berpikir, maka Anda dapat memanggil 3.000 atau bahkan 30.000 harem, dan semuanya cantik. Orang ini tidak menghargai kecantikan Luo Mei, dia ingin mengambil Yuan Yen Luo Yen, hanya untuk membuat pertempuran besar bagi iblis, untuk berkultivasi. Mungkin orang ini telah melihat kesalahpahaman dalam memegang Luo, tetapi orang sebesar itu tidak peduli dengan keberadaan umum semut semacam itu. Cemoohan itu, termasuk penghinaan, ketidakpedulian dan ketidakpedulian. Setelah menunggu wajah raksasa menghilang untuk waktu yang lama, Luo Hao mendongak. Dia terkejut dengan reaksinya sendiri. Dia sepertinya tidak terlalu takut pada satu hal untuk waktu yang lama. Mungkin dia hanya akan seperti kakaknya. Rapuh. Saudaraku, apa yang harus dilakukan? Aku tidak ingin dibawa pergi olehnya, kata Luo dengan kutukan. Hal ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan Luo Zheng. Sebenarnya, dia ingin membawa Luo Zheng menjauh dari King Bunzong. Pertama-tama, level si Jing Tian tidak cukup untuk mengambil keuntungan dari kekuatan Luo saat ini, dan orang yang memproyeksikan wajah raksasa ini memiliki tanda pada tubuh Luo. Bahkan Luo Zheng membawa Luo Yei untuk melarikan diri dari ujung bumi. Aku takut aku tidak bisa menghindari pengejarannya. Hei, sebelum kamu berkultivasi kepada para dewa, pria itu tidak akan memperlakukanmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menunggu. Luo Zhengping memandangi wajah Luo Wei yang agak lembut, matanya penuh keyakinan. Dia berharap untuk tenang. Tunggu aku untuk membunuhnya, kata Luo Zheng dingin. Bunuh dia, orang yang begitu kuat hanya membuat orang tidak dapat mengangkat pikiran mereka. Luo Zheng percaya bahwa dia dapat melakukannya secara umum. Apakah ini mungkin? Kata-kata saudara mungkin hanya menghibur dirinya sendiri, pikir Luo Xiao dalam hatinya.
Hanya orang itu yang mungkin sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di tengah dunia. Sarana mereka tidak mungkin ditebak. Jika Anda mengangkat tangan, Anda akan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Sungai adalah kaisar sejati di dunia pejuang. Seolah-olah Luo Zeng masih seekor semut, tetapi dia telah bersumpah untuk menantang singa, tidak hanya untuk menantang, tetapi juga untuk membunuh singa. Apakah ini mungkin? Meskipun Luo Xin tidak percaya pada hatinya, dia mengangguk, dengan senyum di wajahnya, tapi dia tersenyum sedikit dengan enggan. Luo Zeng tidak bisa melihat pikiran Luo. Gadis ini tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya. Tangan Luo Zeng berjongkok di kepala Luo dan tersenyum, bagaimana? Jangan percaya. Ketika Anda berada di bukit penyucian, saya percaya bisakah saya sampai pada langkah ini? Percaya saya bisa membawa Anda keluar dari Purgatory Hill. Luo Suzui, memikirkannya, mata besar itu hancur 2 kali, mengatakan yang sebenarnya, jangan percaya hanya ketika sesuatu terjadi, aku memilih untuk percaya padaku, anakku, kamu tidak begitu mempercayai saudaramu. Luo Zeng tersenyum. Kata-kata Luo Zeng memiliki beberapa kebenaran, tetapi tidak semuanya benar. Luo Zeng memang menciptakan keajaiban yang tak terbayangkan. Mengapa Luo Qi tidak bisa memahami ini? Namun, Luo Zeng ingin mereplikasi keajaiban ini di domain tengah, dan kesulitannya akan meningkat 100 kali lipat. Jenis yang kuat, saya takut bahkan jika 100 batu ditumpuk, saya takut mereka bukan lawan. Hei, lihat mataku. Luo Zeng menatap mata Luo, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat serius, aku bersumpah dengan jantung seni bela diri, tidak ada yang namanya pernyataan palsu, dia adalah Luo Zengku harus bunuh orang. Ah, Luo membanting mulutnya, saudaraku, tidak perlu bersumpah dengan hati seni bela diri, sumpah ini tidak sewenang-wenang. Jika Luo Zeng gagal melakukannya di masa depan, maka sumpah ini akan menjadi hambatan ajaib dalam budidaya seni bela diri. Kecuali jika dia bisa menyelesaikan sumpah ini, kekuatannya tidak akan bisa masuk lagi di masa depan. Oleh karena itu, ada sangat sedikit prajurit yang bersedia bersumpah dengan hati seni bela diri. Namun, Luo Zeng tahu bahwa tuan wajah raksasa itu telah menjadi penghalang bagi Luo Zeng sebelumnya, dan ia adalah penghalang yang harus ia bersihkan di puncak seni bela diri. Lebih banyak sumpah, lebih sedikit sumpah, tidak berpengaruh sama sekali. Bunuh saja dia, dan dia bisa melangkah lebih jauh dengan seni bela diri. Sumpah ini hanya untuk membuat adikku merasa nyaman. Hei Si Jingtian, ketika dia mendarat dari langit, menepuk telapak tangannya, dan menemaninya ke Sulingyun. Sulingyun awalnya di sisi gunung, melihat penglihatan ini, mendengar raksasa wajahnya jelas jernih, dan pengemudi itu terbang. Oke, sangat bagus, bagus. Murid saya King Yunzong benar-benar luar biasa. Pesonanya adalah gimmick, Anda benar-benar memiliki visi, Anda dapat memilih semai yang bagus untuk Xiao Yu Feng. Si Jingtian tersenyum bangga. Si Zongzhu, Luo Zeng bangkit dan mengambil upacara. Si Jingtian mengangguk dan berkata, saya pikir Anda telah mendengar apa yang dikatakan orang itu. Ya, Luo Zeng mengangguk. Kekuatan orang ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menentang batu itu, jadi aku hanya bisa mengambil Luo Wei dan mengirim Luo Wei ke masa lalu. Aku berharap Luo Zeng tidak akan menyalahkanku karena tidak melindungi kelengkapan Luo Wei. Si Jingtian menggelengkan kepalanya. Kata-kata utama si Zongzhou. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda untuk hal semacam ini? Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu bersumpah dengan hati seni bela diri, kamu harus membunuhnya. Aku akan mengangkat tanganmu untuk menyetujui kamu, tapi aku masih ingin mengingatkan kamu bahwa kesulitan ini masih terlalu tinggi. Di tengah, kekuatannya sebanding dengan dia. Masih ada beberapa orang, tetapi jika Anda ingin mencari tahu siapa yang membunuhnya, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Si Jingtian menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun di domain tengah yang dapat membunuhnya? Kata-kata yang terdengar seperti batu membuat hati Luo Zeng sedikit terkejut, yang berarti bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tengah. Kuat atas dan kuat atas dapat belajar untuk memenangkan permainan,
tetapi kesulitan membunuh satu sama lain agak besar begitu saja. Prajurit itu bukan pancang dan monster, kekuatan atas tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Kuat, kedua belah pihak juga kuat atas, dan salah satunya hanya ingin melarikan diri, sangat sulit untuk dibunuh. Namun, Mata Luo Zeng tidak samar-samar, dia hanya sedikit terkejut, dan cahaya yang bersinar di matanya adalah semacam kepercayaan diri yang mengalir keluar dari tulangnya. Melihat bahwa Luo Zeng masih penuh percaya diri dan semangat juang, Si Jingtian juga sangat dikagumi. Jangan melihat Si Jingtian daripada Luo Zeng Qiang, saya tidak tahu berapa kali, tetapi hanya berbicara dengan pria besar ini, Si Jingtian juga takut dengan atmosfer. Tidak mungkin, militer begitu, kekuatannya lemah, Anda hanya dapat memilih untuk melindungi diri sendiri, jika itu kekuatan lemah dan lemah, kita masih tidak tahu bagaimana menilai situasi, dan para pejuang umumnya mati. Luo Zeng tahu kesenjangan kekuatan antara dirinya dan orang itu, tetapi dia masih mempertahankan kepercayaan diri. Ini menunjukkan bahwa hati seni bela diri Luo Zeng jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Semakin kuat jantung seni bela diri, semakin dia bisa berjalan di jalan ini lebih jauh. Si Zhongzhu, aku masih punya masalah, kata Luo Zeng tiba-tiba. Tanyakan si Tian Tian mengangguk. Nama macam apa orang itu, Luo Zeng bertanya. Namanya setelah memikirkannya, si Jingtian berkata, dia memiliki gelar di bidang tengah, yang disebut Dong Xie Wang. Tetapi nama aslinya disebut Cui Xie Raja Iblis Timur. Cui Xie, Luo Zeng mau membaca nama itu lagi, mengangguk. Terima kasih atas pemberitahuan si Zhongzhu, karena perintah Cui Xie, alasan untuk berlatih di Purgatory Hill ini tidak lagi mudah digunakan. Si Jingtian harus mengirim Luo Wei ke King Yunzong. Ini karena bahkan Chuan ini memiliki beberapa depresi, tetapi sebagai patriarki King Yun, ia tidak memiliki perlindungan. Ini juga merupakan hal yang sangat tidak berdaya bagi murid saya sendiri. Situasinya lebih kuat daripada orang-orang. Kekuatan si Jingtian jauh lebih kuat daripada Luo Zeng. Itu juga terlalu kuat. Jika Anda berdiri tegak, Anda akan melihat lebih jauh. Ia lebih menyadari Cui Xie yang mengerikan. Namun, Luo Zeng memiliki keunggulan yang terdengar seperti batu. Luo Zeng masih sangat muda, dan ada potensi yang tidak terbatas untuk digali. Dalam 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, nasib hal semacam ini tidak pasti, semuanya hanya memandang luar retribusi pembuatan dan transportasi udara. Langkah pertama dari keluarnya Luo Zeng Mei adalah uji coba jalan King Yun berikutnya, tergantung pada prestasi seperti apa yang bisa dia raih di jalan King Yun dan apakah dia bisa mendapatkan dukungan dari Yuntang. Pagi-pagi keesokan paginya, di atas panggung King Tian, Luo Yi melangkah mundur dan menatap Luo Zeng dengan pandangan keterikatan. Jelas bahwa dia telah melangkah di tangga kalajengking terbang raksasa, tetapi tiba-tiba berbalik dan berlari mendekat dan memeluk kakaknya. Sejak usia 10 tahun, saudara dan saudari mereka telah terpisah satu sama lain. Kali ini, saya khawatir saya tidak tahu tahun dan bulan apa yang akan datang lagi. Ketika mereka bertemu, mereka jatuh cinta. Di tengah keengganan, Luo Yi masih memulai seekor kalajengking terbang raksasa dan perlahan-lahan lepas landas. Melihat ke bawah dari jendela kaca Fei Tianyu, wajah Luo Yi agak linglung, tetapi tangan Luo Zeng membuat gerakan dengan gelombang lembut. Sikap ini terlihat oleh Luo Yi di gunung api penyucian. Tentu saja, Luo Yi tahu artinya. Aku akan melindungimu. Dengan pengalaman Luo Zeng, pikirannya perlahan menjadi lebih kuat dan lebih tenang, tidak impulsif dan mudah tersinggung seperti sebelumnya. Perpisahan Luo Wei membuat hati Luo Zeng menambah 3 poin kesedihan, tetapi dia segera menempatkan emosi ini di bagian terdalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Luo Zeng, Hua Tianming dan Yan Tianyao berkumpul di istana King Yun, dan waktu untuk persidangan jalan King Yun akhirnya tiba. Untuk hari ini, mentalitas 3 orang berbeda. Hua Tianming menantikan, dia telah lama menantikan lini tengah, sangat bersemangat untuk mengambil langkah ini, untuk mengasah pedangnya di dunia yang luas. Dan Yeu Tianyao berharap bahwa sebagai reinkarnasi dari dinasti Ming,
Ia perlu mendapatkan warisan yang lebih besar. Bagi Luo Zeng, itu tidak bisa dihindari. Ini seperti langkah pertama bagi bayi untuk keluar. Kalian bertiga, ikut aku. Setelah si Jing Tian berjalan keluar dari King Yun Zong, dia mengambil roti dan mengambil 3 orang dan terbang ke satu arah. Mereka berpikir bahwa mereka akan menuju ke jalan King Yun. Mereka harus membawa kalajengking terbang raksasa ke daerah tengah seperti Luo Wei. Lagi pula, timur jauh dan jauh dari kejauhan. Bahkan jika kalajengking terbang raksasa itu terbang dengan kecepatan penuh, butuh setengah bulan untuk melintasi pegunungan yang luas. Tanpa diduga, si Jing Tian benar-benar mengambil mereka bertiga dan terbang ke arah yang berlawanan secara diametris. Dalam waktu singkat, ada gunung di depan 3 orang itu. Gunung ini adalah gunung di King Yun Zong. Namun, gunung ini tidak diketahui. Tampaknya King Yun Zong tidak menggunakan gunung ini. Tidak ada bangunan di gunung itu. Itu hanya gunung biasa. Tetapi sebelum datang ke gunung, si Jing Tian membawa ketiga orang itu untuk tenggelam dan langsung mendarat di kaki gunung. Wajah ketiga orang itu penuh keraguan, dan sama sekali tidak jelas apa yang ingin dilakukan si Jing Tian di sini. Benarkah jalan King Yun yang legendaris tersembunyi di gunung ini? Atau apa misteri di gunung ini? Ikuti aku. Si Jing Tian tidak menjelaskan, langsung memimpin jalan. Sepanjang jalan untuk mengikuti batu, setelah berjalan ke dinding gunung, si Tian melambaikan tangannya dan perlahan-lahan menghilangkan bayangan di dinding gunung. Ada sebuah gua besar di dinding gunung. Keempat lelaki memasuki gua dan berjalan ke ujung di sepanjang jalan panjang, mereka tiba-tiba menjadi ceria. Ujung jalan adalah ruang melingkar besar. Di lantai dasar ruang melingkar, ada sebuah platform yang lebar 1 kaki dan 2 kaki. Platform ini diukir dengan berbagai rune-rune ini tidak dikenali, tetapi Hua Tianming dan Yan Tianyao tidak saling kenal. Mereka menemukan 6 tiang di sekitar platform. Batu macam apa ini? Ada elemen nyata yang begitu murni. Apakah itu? Hua Tianming berkata dengan kaget. Yan Tianyao juga terkejut dengan yuan nyata kaya yang terkandung dalam spar ini, dan mata yang tenang menunjukkan warna yang mengejutkan. Luo Zeng tersenyum dan berkata, ini adalah batu sejati, dan itu adalah batu terbaik. Apakah kelasnya yang terbaik? Hua Tianming menarik napas, dan Hua Tianming memiliki pemikiran panjang tentang jalan tengah. Jadi dia tahu banyak tentang hal-hal di domain tengah. Dia tahu bahwa daerah tengah kaya akan batu asli, tetapi dia tidak. Saya pikir ini ternyata batu yang terbaik. Luo Zeng berkata dengan pasti, ya, ini adalah batu asli terbaik. Dikatakan bahwa nilai batu asli langka setara dengan nilai 1 juta kubik. Oh, nilai 6 batu asli terbaik ini sama dengan 6 juta kotak spar. Apakah ini batu asli terbaik untuk memulai susunan ajaib ini? Kamu benar, ini sebabnya, butuh 1 juta poin untuk membuka King Road. Karena 2 juta kotak spar adalah biaya pembukaan King Road, kata si Jing Tian sambil tersenyum. Namun, Luo Zeng satu hal yang salah. Ini bukan larik magis. Larik magis hanya perlu mengkonsumsi spar. Ini adalah larik transmisi yang dapat mengirim kita ke jalan King Yun, yang berjarak 100.000 mil. Susunan transmisi wajah Hua Tianming dan lainnya tiba-tiba menjadi suram. Legenda mengatakan bahwa kekuatan dunia yang tiada taranya dapat melegenda di luar angkasa, mengerahkan langkah yang hebat, dan dapat mengambil barang ribuan mil jauhnya, dan dapat mengirim seseorang ke jutaan mil jauhnya. Tapi bagaimanapun, itu adalah orang kuat yang tiada taranya yang dapat melakukannya. Sekarang ada array transmisi di depan mereka, yang dapat mengirim mereka ke 100.000 mil jauhnya. Melihat mata 3 orang yang ketakutan, si Jing Tian menjelaskan, array transmisi semacam ini mungkin jarang di domain timur. Anda terkejut. Bahkan, itu adalah hal yang sangat umum di domain tengah. Lagi pula, dengan mengandalkan serangkaian teks yang solid, teks itu hanya dapat ditransmisikan ke lokasi yang sesuai, dan ada perbedaan mendasar antara mereka yang dapat menggunakan kekuatan tanpa tandingan. Ternyata menjadi. Hua Tianming bahkan mengangguk. Itulah sebabnya ia ingin pergi ke domain tengah, karena domain menengah terlalu makmur. Berbicara secara relatif, para prajurit di domain timur tampaknya seperti pangsit.
Ini seperti para pejuang akar rumput di kabupaten-kabupaten di bawah kerajaan pembakaran. Mereka berjalan ke kaisar pembakaran, dan kalajengking terbang, yang hampir punah di kabupaten-kabupaten yang lebih rendah, ada di mana-mana di kaisar pembakaran. Yah, waktunya hampir habis, kalian semua masuk. Setelah si Jingtian selesai, dia mengambil langkah pertama di platform batu dan menginjak rumah. Luo Zeng, Hua Tianming, dan Yan Tianyao juga mengikuti. Pertama kali saya melewati ure transmisi, akan ada beberapa yang tidak nyaman. Anda mencoba untuk menjadi dekat dengan saya, kata si Jingtian. Sebenarnya, apa yang ingin dikatakan oleh si Tian adalah bahwa ure transmisi ini telah berumur beberapa tahun. Ure transmisi ini agak usang, sehingga saluran transmisi yang dibuat tidak cukup stabil, dan ada beberapa bahaya melalui saluran transmisi. Sungguh tidak ada otak. Sulit untuk mendapatkan perhatian dari kuil Yundian. Konstruksi ure transmisi ini diberikan kepada wajah King Yunzong, dan hampir tidak dibangun. Setelah konstruksi, telah digunakan selama bertahun-tahun, kurangnya pemeliharaan selalu mengarah pada situasi saat ini. 3 orang itu tidak curiga padanya, dan mereka dekat dengan batu, dan kemudian si Tian melambaikan tangannya. 6 batu yuan-yuan terbaik di sekitar platform tiba-tiba meledak menjadi cahaya murni. Itu adalah cahaya yang yuannya tak terbakar. Energi murni semacam ini sangat menyilaukan, tetapi itu tidak membuat mata orang tidak nyaman, memberi orang perasaan yang sangat dekat. Setelah semua, elemen sebenarnya dari Yuan Shi sejati ini dapat langsung diserap oleh militer. Kehidupan Hoatian tidak bisa membantu, tetapi sebenarnya menyerap Yuan asli di batu Yuan Shi terbaik. Si Jingtian melihatnya dengan cepat dan berhenti. Hei, elemen nyata ini digunakan untuk menggerakkan susunan transmisi. Ketika Hoatian Ming terkejut, dia dengan cepat berhenti menyerap Yuan asli. Ini memalukan untuk menyeka kepalanya dan mengungkapkan senyum licik. Luo Zeng dan Yan Tianyao tersenyum, tetapi mereka hanya memiliki dorongan ini. Pada saat ini, cahaya bersinar, dan keempatnya telah memasuki saluran. Apakah ini saluran luar angkasa? Luo Zeng melayang di udara, menatap segala sesuatu di sekitarnya. Saluran ruang angkasa berwarna biru dan putih, dan mereka berempat terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi kecepatan pesawat tidak diperkirakan. Dalam lingkungan ini, konsep ruang sepenuhnya menghilang, hanya tahu bahwa dia bergerak sangat cepat. Hua Tianming dan Yan Tianyao juga sangat penasaran. Pertama kali mereka masuk ke ure transmisi, kebanyakan orang akan menjadi baru. Namun, setelah aroma sekitar aroma, ada cahaya biru terang di depannya. Apa itu? Hua Tianming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika batu itu dikejutkan, wajahnya berubah dan dia segera berkata, kalian semua di belakangku. Ini badai ruang angkasa. Meskipun tidak jelas apa badai antariksa itu, Luo Zeng dan yang lainnya juga tahu bahwa kekuatan benda ini tentu tidak akan kecil, setidaknya bukan apa yang bisa mereka lawan. Sekalipun itu batu, ia tidak mau menghadapi badai antariksa. Faktanya, ini bukan badai antariksa setiap kali melalui deret transmisi ini, tetapi kali ini keberuntungan tidak begitu baik. Di hadapan badai ruang angkasa itu, tubuh yang terdengar seperti batu tiba-tiba membengkak, dan sedikit elemen nyata berwarna khaki berkumpul di permukaan tubuhnya, dan kemudian dengan cepat menyebar. Si Tian berteriak, Yuan nyata khaki langsung berkembang 10 kali, membentuk perisai Yuan benar besar. Pada saat yang sama, bahwa kelompok badai ruang angkasa telah berhadapan muka. Zizi, badai luar angkasa terus-menerus merobek elemen nyata yang menghancurkan batu, dan suara yang keluar juga sangat aneh, seolah-olah itu adalah suara listrik. Elemen sebenarnya dari si Jingtian telah meletus secara konstan, dia ingin menahan badai ruang angkasa ini dengan perisai bermartabatnya sendiri. Si Jingtian menolak begitu keras, dan Tian Tianyao dan Hua Tianming saat ini, bahkan suasananya tidak berani keluar. Hal ini terlalu mengerikan, diperkirakan ada sedikit kekurangan perhatian yang masuk ke dalam tubuh, saya takut dagingnya akan musnah. Namun, tatapan Luo Zeng tidak bergerak, menatap badai antariksa. Luo Zeng, apa yang kamu lihat? Hua Tianming berbisik.
Yan Tianyao juga anehnya memandang Luo Zeng, meskipun badai antariksa itu indah, akan tidak nyaman jika matanya panjang. Siapa yang tahu bahwa ketika Luo Zeng dan badai ruang angkasa itu saling memandang, tiba-tiba ada badai biru terang seperti kilat menembus batu yang mengejutkan perisai Yuan yang sebenarnya, langsung ke mata Luo Zeng. Dalam badai biru yang cerah, sebuah petir seperti ular tiba-tiba muncul, dan simbal berputar. Bahkan perisai batu yang tebal dan kuat, tidak ada cara untuk memblokirnya. Kekuatan si Jing Tian tidak perlu diragukan, bahkan dia sangat iri dengan badai antariksa ini. Jika Anda sedikit dipengaruhi oleh kekuatan Hua Tianyao, seluruh orang akan digulung menjadi abu terbang. Jadi pada saat ini, bahkan si Tian Tian agak linglung. Dia tidak tahu mengapa badai ruang angkasa ini bisa menembus perisai Yuan yang sebenarnya tanpa perlawanan. Si Tian Tian linglung, dan Hua Tianming dan Yan Tianyao bahkan takut dan pucat. Sebagai jenius King Yunzong, tak satu pun dari mereka tidak memiliki pengalaman, tetapi juga berjuang dalam berbagai krisis dan bahkan naik kembali dari tepi kehidupan dan kematian. Tetapi mereka tidak ingin mati dengan sangat buruk. Susunan transmisi dicekik oleh badai antariksa, yang sangat disayangkan. Mereka melihat badai ruang angkasa dan menembak ke mata Luo Zeng. Apakah ini akan langsung meledakkan kepala Luo Zeng? Adegan aneh muncul. Setelah badai ruang angkasa melesat ke mata Luo Zeng tidak bereaksi sama sekali, tetapi tatapan gemerlap aslinya memancarkan sedikit cahaya biru. Apa yang terjadi Luo Zeng? Kamu baik-baik saja? Hua Tianming dan Yan Tianyao berbisik, tampaknya takut bahwa suaranya terlalu keras, dan memperingatkan badai ruang yang padat di depan. Mata Luo Zeng sangat kagum. Dalam menghadapi masalah Hua Tianming dan Yan Tianyao, dia bereaksi untuk sementara waktu, dan dia berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya menatap badai antariksa. Itu dia. Apa yang terjadi dengan sekilas hal yang tidak bisa dijelaskan ini? Yan Tianyao dan Hua Tianming tidak mempercayainya. Luo Zeng tidak melakukan apa-apa, dia hanya ingin tahu tentang badai antariksa dan ingin melihat misteri apa yang tersembunyi di badai antariksa. Tiba-tiba, dia tenggelam dalam keadaan aneh. Itu adalah perasaan pencerahan. Rasanya seperti ketika beberapa orang belajar aritmatika, mereka tiba-tiba menyadari metode retak. Aturan rumit asli dari aritmatika Jigong adalah saya meluruskan diri saya, dan kemudian memecahkan masalah rumit ini dengan satu napas. Sepertinya, aku agak mengerti sedikit tentang badai antariksa. Aku melihat aturan pengaturan mereka, tapi aku tidak melihatnya dengan jelas. Luo Zeng masih sedikit bingung, beberapa berkata dengan tidak pasti, tetapi dia mendapati dirinya tampaknya ada beberapa perubahan. Badai antariksa yang asli, seperti kelompok kekacauan yang sama, adalah segudang sutra ruang berwarna biru dan seperti kilat bercampur menjadi satu, tetapi sekarang Luo Zeng dapat melihat bahwa garis-garis ruang ini kacau, pada kenyataannya, menurut aturan tertentu. Hanya Luo Zeng yang hanya dapat melihat sedikit aturan, mungkin hanya satu dari sejuta kelompok aturan ini, bahkan satu dari 10.000. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zeng, tubuh yang mengejutkan batu yang awalnya fokus untuk menstabilkan perisai Yuan asli tiba-tiba terkejut. Dalam jadwalnya yang sibuk, dia melihat ke belakang dan menatap Luo Zeng. Dia selalu tenang, dan matanya yang tenang dan tenang penuh dengan penampilan luar biasa. Apa? Luo Zeng, kamu mengatakan bahwa kamu melihat pengaturan badai ruang ini? Si Jing Tian tidak bisa menekan kejutan di hatinya, suara itu sedikit ragu-ragu. Luo Zeng mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, hanya sedikit. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti, hanya sedikit yang bisa dilihat sedikit. Badai yang mengejutkan di jantung batu mungkin tidak lebih kecil dari badai di luar. Ini adalah aturan ruang. Apakah anak ini begitu meliriknya? Meskipun hanya sedikit, tetapi ini terlalu abnormal, bukan? Aturan ruang telah menyentuh aturan dunia. Faktanya, aturan ruang dan waktu ada di mana-mana. Setiap orang bangun setiap hari, waktu berlalu, meninggalkan tempat tidur dan berjalan, lalu ruang berubah. Baik ruang dan waktu disertai dengan kehidupan manusia sepanjang waktu. Tapi ruang sangat stabil saat ini.
orang bisa merasakan keberadaan ruang. Adapun aturan ruang ini, tidak mungkin untuk dipahami. Anda bisa melihat melalui gunung dan gunung, tetapi Anda tidak bisa memahami langit. Keluar dari mood ruang. Namun, ini berbeda dalam larik transmisi, karena larik transmisi awalnya memecahkan ruang, dan membentuk saluran ruang dengan larik transmisi lain, dan ruang ini dibuka paksa melalui energi batu asli terbaik, sehingga ruang tidak sekokoh itu. Ruang yang tidak stabil rentan terhadap cacat, bahkan badai ruang angkasa dibentuk oleh kekurangan energi dan tumpahan setelah ruang rusak. Badai luar angkasa dari susunan transmisi jarak pendek ini bahkan tidak bisa disebut badai antariksa yang sebenarnya. Dikatakan bahwa badai antariksa yang dihasilkan dalam susunan transmisi jarak jauh sangat mengerikan. Badai luar angkasa juga langsung berubah menjadi flash. Karena badai ruang angkasa adalah cacat dalam ruang, itu adalah aturan yang dapat dilihat oleh orang-orang dan bahkan memahami jejak ruang. Mungkin ini hanya masalah kebetulan. Saya ingin menemukan aturan 1 Luo Zeng dari badai antariksa yang kacau. Ini bahkan lebih sulit daripada pergi ke surga. Dia tidak pernah mendengarnya. Siapa yang bisa melakukannya? Sekarang sepertinya Luo Zeng tampaknya telah melakukannya. Meskipun dia meragukan kata-kata Luo Zeng, dia memiliki badai luar angkasa yang menembus perisai Yuan aslinya dan memasuki mata Luo Zeng. Perisai Yuan sejatinya berat dan tebal, dan tidak ada celah sama sekali. Jika tidak, badai antariksa baru saja menghancurkan Tian Tianyao dan Hua Tianming. Oleh karena itu, Si Jingtian menganalisis bahwa benda biru terang itu bukan badai antariksa, tapi aturan ruang angkasa. Melalui susunan transmisi yang bobrok, Anda dapat memahami sedikit aturan ruang, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Sebaliknya, Hua Tianming dan Yan Tianyao tidak tahu arti dari hal ini, tetapi itu tidak mengejutkan seperti Tuan Batu. Mereka bertanya-tanya betapa anehnya wajah batu itu begitu aneh. Wajah bekas luka batu itu tidak aneh. Si Jingtian teringat satu hal. Di aula awan, tugas dilepaskan. Kesulitan tugas ini sangat besar. Tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan batu. Diperkirakan kekuatannya saat ini lebih dari 2 kali lipat, dan ada 2. Chang Zhi memahami tugas itu, dan 80% mungkin kehilangan nyawanya. Tugas berbahaya dan sulit seperti itu, hadiah yang diperoleh setelah penyelesaian, adalah memasuki Soumi Space Yundian untuk mencerahkan selama 10 hari. Soumi Space adalah ruang independen yang dibuka oleh Yundian. Tidak seperti ruang independen di Swiring, ruang Soumi khusus dapat memasuki ruang tamu. Ada batu pecah di ruang Sumi, dan ada aturan ruang di atasnya. Tugas yang sangat sulit, hanya untuk menghadapi ukiran batu ini selama 10 hari, biayanya terlalu besar. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa hanya ada sedikit aturan tata ruang pada ukiran batu ini. Sulit untuk memahami aturan ruang melalui ukiran batu ini. 1000 orang yang masuk ke ruang duka, saya khawatir hanya 2 atau 3 orang yang bisa memahami aturan ruang. Ribuan orang ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tingkat tugas itu, sehingga mereka memenuhi syarat untuk memasuki ruang tersebut. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada batu, masing-masing adalah generasi yang berbakat. Dari sini Anda dapat melihat betapa berharganya aturan ruang dan seberapa besar keuntungan yang dimiliki oleh aturan ruang untuk diri Anda sendiri. Biarkan begitu banyak prajurit yang bahkan lebih kuat daripada batu. Tapi hari ini, dia membawa Luo Zeng untuk mengambil retransmisi, dan dia tercerahkan oleh Luo Zeng. Pada saat ini, Si Jingtian benar-benar terdaftar. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah Kyun dari Jurassic, atau bakat Jurassic. Triple bawaan, roh pedang, bentuk aturan ruang, pikirkan tentang dirimu ketika ketiganya bawaan, tidak tahu harus berbuat apa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini terlalu mempesona, dan membiarkan orang tidak hidup. Tuan, Luo Zeng berkata bahwa dia melihat sedikit aturan. Apa ini? Hua Tianming melihat ekspresi kaget di mata Si Jingtian, rasa ingin tahu. Batuk, Si Jingtian batuk 2 kali, masih memutuskan untuk tidak menjelaskan kepada mereka,
Ini akan memulai persidangan King Road, benda ini mungkin akan mengenai nasib Cina dan Yan Tianyao, mempengaruhi permainan mereka, atau tidak dikatakan. Pada saat ini, cahaya di depan semakin terang dan si Tian Tian telah mentransfer topik. Siap, kita di sini.